Tapi yang menjadi sumber adalah akal kita. Bagaimana akal kita ini disetting kemudian oleh penciptanya untuk mendeteksi akan adanya Tuhan. Meski panca indera kita itu tidak mampu kemudian menelaah keberadaannya. Nah, itu yang penting. Lalu kemudian, berdasarkan akal, siapapun kita, meski ateis sekalipun, pasti dia yakin alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi ada otoritas tertinggi yang kemudian mengadakan, atau dalam bahasa kita menciptakan. Dan itulah yang disebut Tuhan. Sekarang apakah keberadaan Tuhan ini kita ingin gugurkan, kita ingin pungkiri, kita ingin ingkari adanya dia disebabkan karena mata, penglihatan, pendengaran, kuping kita nggak mampu menelaah keberadaannya dalam wujud yang sesungguhnya. Coba kita jujur dulu terhadap diri kita ini, bahwasanya kita ingin mengingkari orang tua kita bersama dengan keberadaannya mereka. Dua-duanya saling mencintai, mereka berada dalam satu ruang berdua, saling kasih mengasihi, melampiaskan hasrat kecintaan mereka. Kita tidak menyaksikan itu, kita tidak pernah melihat itu. Lalu kemudian ucu-ucu kita ada kemudian di atas muka bumi, menjadi janin yang dilahirkan, yang dihasilkan oleh keadaan mereka berdua. Tidak ada yang tahu, hanya mereka yang tahu. Tapi karena kita tidak menyaksikan, karena kita tidak melihat, karena kita tidak mendengarkan mereka memproses keberadaan kita, lantas bolehkah kita mengatakan, oh itu tidak benar, orang tua saya tidak pernah melakukan itu, karena saya tidak mendengarkan, karena saya tidak melihatnya. Tapi seketika otak kita itu sudah disetting mengiyakan mereka melakukan, sehingga kita ada. Ada yang melakukan, ada perbuatan, ada pekerjaan, hasil daripada itu ada ciptaan. Begitulah Tuhan. Siapa kita yang kita minta untuk menjadi laki atau menjadi perempuan dari rahim si A atau rahim si B, dilahirkan tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, di hari sekian. Kita tidak pernah konfirmasi kepada dia yang mengadakan kita. Tapi seketika kemudian kita sibuk mencari dia ada atau tidak ada. Oh, dia ada karena dia pernah nusul menjadi makhluk. Kalau dia tidak pernah nusul menjadi makhluk, dia tidak pernah ada, dan itu tidak ada. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran kufur atau kafir. Al-Quran mengatakan zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'u wakil. Di dalam kitab saudara juga diterangkan Markus 12 nomor 30, kasihilah Tuhan ilahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di sana unsur iman ditiadakan. Kenapa? Iman itu adalah hal yang abstrak. Kepercayaan itu adalah hal yang bukan kepercayaan. Iman itu adalah hal yang abstrak yang kemudian dipercayai ada. Itu iman. Berbeda dengan kepercayaan. Kalau kepercayaan, saya memegang pulpen, masukkan ke dalam kantong, apakah Anda percaya bahwa di kantong saya ada pulpen? Anda percaya. Itu level percaya. Sedangkan iman tidak dilihat, tidak dirasakan, tidak didengarkan, tapi kita percaya dan meyakini itu ada. Itulah iman. Maka saya katakan teman-teman Kristen belum sampai pada level iman itu, hanya pada level percaya. Percaya Tuhan ada karena Maria pernah melahirkan. Itu di Kristen. Tapi kalau orang yang menggunakan akal sebagai pendeteksi pencipta, tanpa dilahirkan Tuhan itu ada. Tanpa kita mengetahui orang tua kita pernah melakukan persetubuhan, kita ada. Itulah esensi pencipta. Sekarang permasalahannya adalah, apakah yang mengadakan kita ini memiliki unsur kelemahan? Apakah yang menciptakan alam semesta yang begitu sempurna itu memiliki unsur kelemahan? Kita bisa merasakan rasa asin, rasa manis, pahit, asam, dan seterusnya. Apakah yang menciptakan itu adalah pribadi yang punya kelemahan? Tidak mungkin. Yang menciptakan itu sudah pasti esensi yang maha kuasa, maha bijaksana, dan tidak memiliki unsur kelemahan. Dan kalau makhluk, apapun itu, pasti memiliki titik kelemahan. Makanya coba kita telaah. Makhluk yang kita tuhankan, yang saudara-saudara tuhankan, apa yang dikatakan? Ajaranku bukan dari diriku sendiri.
Keberadaanku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku bekerja bukan dari pekerjaan aku sendiri. Semua unsur kelemahan ada pada dirinya. Ini yang dimaksud dengan keberadaan Tuhan karena dia ada. Maka saya katakan Anda kufur terhadap akal yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Anda lebih mendudukkan apa yang dikatakan akibat daripada penyebab. Sementara keberadaan alam semesta ini itu akibat adanya pencipta. Bukti adanya pencipta, adanya alam semesta ini. Kalau pencipta itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena pencipta sendiri tidak ada. Karena alam semesta ini ada, maka pencipta itu wajib hukumnya ada. Meski tak terlihat, apalagi tidak terlahirkan. Demikian Bang Yusuf. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan diskusi kita pada siang hari ini. Silakan. Pak Yusuf. Halo Bang Hos ya. Ya, jadi di sini ini ya, Bang Mataraja saya duluan ya. Boleh. Ya begini, saya cermati dari apa yang coba digambarkan Bang Suma. Coba kita fokuskan yang di dalam kekristenan ini sudah sangat dikenal. Apalagi itu menjadi dasar pemahaman-pemahaman metafisik atau yang coba dirumuskan dari Santo Thomas Aquinas tentang Summa Theologia. Bagaimana akal menjelaskan tentang keberadaan. Salah satu kita kerucutkan tentang hukum sebab akibat. Oleh karena itu hal-hal seperti itu tuh biasa di dalam pengertian kekristenan tentang bagaimana mengerti sumber keberadaan. Tetapi di situ saya lihat banyak koreksi ya. Ketika Anda sudah menyentuh ranah filsafat dalam menjelaskan sisi ketuhanan ini, maka kompleksitas pemahaman tentang ada harus mempunyai satu proyeksi tentang pemahaman-pemahaman abstrak yang bisa dipahami secara konkret. Oleh karena itu terlepas dari itu, saya melihat ada pencampuran tentang pemahaman di mana dunia-dunia abstrak yang dipahami secara konkret dalam pemahaman pengenalan akan Allah dibenturkan dengan pengertian akan kehadiran Yesus di dunia ini. Karena dua hal ini yang coba Anda benturkan, oleh karena itu membuat pemikiran Anda bahwa tidak mungkin sang sumber keberadaan berada di dalam unsur-unsur yang terlibat di dalam ruang dan waktu. Salah satunya, tidak mungkin sang sumber keberadaan itu dapat diindrai, mempunyai kelemahan dan sebagainya. Oleh karena itu hal yang mudah yang saya sudah tekankan dari awal, bahwa ketika kita menyimak atau menyikapi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, maka apa yang menjadi pemahaman Kristen tentang siapakah Yesus ini, itu yang tertuang dalam teologi kristologi yang bisa kami kembangkan dalam pemahaman-pemahaman tentang siapakah Yesus. Sudah jelas bagi kami bahwa hal yang transenden ini diimanenkan dalam perwujudan firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam kekristenan, hal yang transenden dan imanen dapat dipahami dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, di dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang hal-hal yang yang dapat dikatakan pemahaman kita tentang sesuatu yang transenden ini, bukan berarti kita mau mengatakan hal ini harus diindrai, tidak. Pemahaman abstrak bagi orang Kristen itu sudah sangat terbiasa dan kami sangat memahami tentang bagaimana memahami hal-hal metafisik yang bisa diterapkan dalam hal keimanan. Oleh karena itu kenapa kami biasa dengan pengertian bahwa yang transenden ini terimanensikan di dalam kehadiran Yesus Kristus. Oke ya. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum saya sikapi. Pak Mataraja mungkin mau menambahi.
Oke, saya dunia filsafat kurang paham Pak Yusuf. Saya orang awam dan Bang Juma yang ahli juga filsafat, saya kurang paham. Saya hanya umat biasa. Jadi seperti Pak Yusuf bilang tadi dan Pak Bang Juma, saya tangkap pada satu titik yang bisa melintasi waktu, tempat, yang bisa melewati ini semua dalam sekaligus, ya menurut saya sih sang itu, Allah itu sendiri. Hanya saya tadi Pak Yusuf mau bertanya, sorry nih ke Pak Yusuf juga, kita sama-sama Katolik dan kita tidak bisa salahkan pandangan mereka, ya oke. Tapi kita sebagai Katolik Pak Yusuf memang ya sama. Tapi saya dengan Pak Yusuf satu kata. Saya pada titik pertanyaan saya dalam perenungan saya yang ada di TikTok ini, seandainya Tuhan itu harus melewati waktu, tempat, semuanya, bagaimana caranya bahwa manusia ini mengakui bahwa dia itu Tuhan? Jadi pada penjelasan ini saya menangkap penjelasan Pak Yusuf bahwa menurut saya, sorry nih kalau salah tolong dikoreksi, orang yang bisa melalui dua tempat, melewati waktu, lokasi atau dimensi yang kita tidak lihat dalam satu waktu yang bersamaan, yaitu dia sendiri, sang itu tidak muanya. Makanya saya tadi Pak Juma benar, kita punya mendeteksi, makanya akal kita punya deteksi. Dan karena keangkuhan manusia itu sendiri dan kesombongan itu sendiri, dia merasa dirinya adalah yang terbaik. Bahkan Tuhan hadir pun dalam firman, dia tidak percaya dan tetap mengatakan bahwa dialah yang benar. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Mata Raja, Pak Yusuf. Gimana caranya orang itu percaya bahwa ketika Yesus mewakili sesuatu yang abstrak, itu dia adalah Tuhan? Gimana tuh cara percayanya tuh? Iya, kalau di dalam Kristen yang saya baru singgung tadi tentang summa theologia yang banyak dipelajari dalam pendekatan-pendekatan pemahaman filsafati untuk mengenal hal-hal yang metafisik, itu ya memang mungkin bagian lainnya. Tetapi yang paling gampang untuk mengatakan ini ya kita melihat dari kesaksian yang diwartakan itu. Karena saya lebih tertarik pada Injil Yohanes. Ketika Injil Yohanes secara baik membuat sistematik penjelasan tentang teologi inkarnasi, itu yang membuat kita menerima bahwa yang transenden ini telah terimanenkan dalam kehadiran Sang Yesus Kristus, pribadi Allah yang menjadi manusia. Berarti tergantung kesaksian orang gitu ya. Apa itu? Tergantung apa? Kesaksian orang berarti ya jawabannya ya. Ya, ini kalau kita merujuk pada apa ya? Pada catatan yang bisa menjadi referensi kita tentang iman ke Katolik atau iman ke Kristenan pada umumnya. Oke. Monggo Bang Zuma ditanggapi Bang. Iya, terima kasih Bang Mata Raja dan juga saudara saya Bang Yusuf. Jadi gini, ada intisari dari pernyataan saudara saya berdua terkait dengan Tuhan yang tak terlihat itu, kemudian agar terlihat dia kemudian mengutus. Saya bantu dengan dalil yang kemudian banyak menguatkan iman Kristen, saudara Kristen, untuk menuhankan anak manusia bernama Yesus ini. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Di sana ada kata didomi. Kata didomi ini dalam bahasa Yunani, kalau kita maknai dengan makna yang sesungguhnya, itu adalah memberikan. Kalau karunia itu kan bahasa agama. Tapi kalau kita jujur untuk menyikapi data yang ada,
di dalam pernyataan Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih ilah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya. Anak di sini adalah hamba, utusan, ciptaan. Kenapa saya katakan hamba atau anak ini adalah ciptaan? Anda boleh melihat di dalam pemaknaan kata anak dalam perspektif agama-agama terdahulu. Dalam hal ini adalah agama Samawi, agama Yahudi, agama orang Yahudi yang kemudian mereka memiliki kitab dalam bahasa Ibrani. Boleh kita lihat di dalam Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Anak di sini adalah hamba Tuhan yang dikasihi. Bapak di sana adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kita jangan terjebak dengan kata anak, jangan terjebak dengan kata bapak. Karena bapak adalah pencipta, anak adalah ciptaan yang dikasihi, yang taat akan didikan dan ajaran Tuhan. Itu poinnya. Karena begitu besar kasih ilah akan dunia ini sehingga ia memberikan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada hambanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa poinnya kemudian? Kedudukan Yesus itu ketika dikatakan firman, inilah yang kemudian saya katakan mencederai akal. Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu bukan kata, Yesus itu makhluk, dia manusia yang berasal dari kata. Apa kata itu? Jadilah manusia. Di mana poin itu terjadi? Kita baca dalam Lukas 1. Baca Markus 1, baca Matius 1. Apa yang diceritakan di sana? Malaikat Gabriel datang memberitakan firman. Apa firman itu? Maria, wahai manusia Maria, manusia perawan Maria yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan engkau hamil dan melahirkan ciptaannya bernama Yesus. Lahir. Jadi ketika kemudian menggunakan himne Plato, dalam hal ini adalah filsafat Yunani, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi manusia. Maka di sini akan kita hadapi berbagai macam polemik yang tidak mungkin kemudian bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang logika atau rasional. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, padahal aku ini adalah tadinya firman, kalam yang menjadi manusia itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, padahal aku ini adalah Theos yang tadinya sudah menjadi daging. Jadi rasional kita akan menjadi timpang kemudian ketika filsafat seperti ini dimasukkan untuk dijadikan sebagian dasar iman, kemudian menghadirkan diri kita sebagai makhluk yang memiliki akal. Timpang di sana. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, kalau saudara mengatakan firman telah menjadi manusia, perkataan atau kata menjadi manusia, saya katakan apapun yang keluar dari Tuhan, apapun yang bersumber dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan, firman berasal dari Tuhan. Matius 4 nomor 4, manusia bukan hanya hidup karena roti, tetapi juga berasal dari setiap firman yang keluar dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Berarti Yesus dan kedudukannya adalah sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Satu data dari saya, ya, sebagai pengantar dari tanggapan saya kepada saudara saya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Ya, tadi di awal saya mengatakan pendeteksian iman harus didasari dengan akal. Iman tanpa akal adalah halu. Akal yang kemudian difilter menghasilkan iman, itulah iman yang benar. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi keadaan Yesus yang sebenarnya seperti itulah kita. Kita siapa? Kita orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang kemudian mendudukkan perkara yang tidak sesuai dengan akal dan wahyu. Pegangan yang terakhir untuk teman-teman, 2 Korintus 4 nomor 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, fana,
tidak kekal, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Berarti pencipta langit dan bumi yang tidak kelihatan itu kekal. Berarti yang kekal itu tidak terlihat. Itulah makanya saya katakan tadi, bagaimana mungkin kemudian kita ingin mengingkari bahwa kita ini adalah ada dari proses kedua orang tua kita, sementara kita tidak menjadi saksi, tidak menjadi pendengar, tidak menjadi penglihat ketika orang tua kita mencetak kita. Nah, ini fungsinya akal ketika kita ingin mengetahui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi tidak butuh menjadi makhluk untuk diakui keberadaannya. Cukup memperlihatkan adanya siang dan malam, adanya udara, adanya tanah, adanya air. Bagi orang-orang yang berakal, itu sudah cukup membuktikan bagi mereka bahwa Tuhan itu ada, tanpa Tuhan itu datang menghinakan dirinya menjadi ciptaan. Demikian sementara, silakan. Sebelum ditanggapi Bang Yusuf, Bang Arif sama Bang BK gantian ya. Ini kayaknya ada teman Kristen mau nanya ini. Iya, baik. Boleh, silakan Ustaz. Oke. Baja. Tapi sebelumnya sedikit dari saya mungkin ya, Bang Mataraja dan Bang Yusuf. Izin Bang Zuma dan Ustaz Najah. Jadi saya tegaskan sekali lagi sebelum saya turun, ya ada beberapa ayat mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan dan dia adalah dia adalah penerima firman. Dikatakan di situ juga di 2 Timotius 3 nomor 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu dikatakan lagi di 2 Tawarikh 24 nomor 19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Namun Tuhan mengutus nabi kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan ditegaskan lagi di dalam Yohanes 6:29, jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Lalu Yohanes 6:57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Lalu di Yohanes 10:36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah, ya. Terus Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jelas di sini. Satu lagi izin. Di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya, jadi dari beberapa ayat tadi ditegaskan di dalam Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Jadi sekian dari saya, terima kasih Bang Zuma dan Ustaz Najah dan teman-teman Kristen lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang, makasih. Pak Yusuf, monggo ditanggapi. Oke, ya ini untuk Bang Suma ya, yang saya sempat catat beberapa poin, tapi kelihatan banyak poin yang dimunculkan. Tetapi saya coba menanggapi apa yang terekam dalam pemikiran saya. Kita lihat Yohanes 3:16 yang saya sudah informasikan. Kalau mau diintikan, inilah pengajaran inti Yohanes, yaitu saya bacakan secara lengkap ya. Walaupun nanti diartikan agak berbeda, itu tidak masalah, karena saya lihatnya tidak masalah. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Penekanannya di situ jelas ketika dikatakan, walaupun saya menggunakan pengertian Anda memberi, itu tidak tidak mengubah konsentrasi Yohanes dalam menekankan siapakah anak tunggal Allah ini. Di situ tidak ada penterjemahan hamba, tidak, anaknya yang tunggal. Jika mau dikonkordansikan dalam Perjanjian Lama tidak benar kepada Amsal atau apa, tidak, tetapi kepada kitab Daniel
tentang anak dan bapa coba dipahami dalam konteks itu sehingga mengertinya secara benar. Itu satu ya. Ketika melihat hal itu, maka ketika Allah memberikan, menurut Anda ya, memberikan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu pernyataan khusus kepada siapakah sang anak tunggal ini. Ya, jadi penekanan ini, jadi ketika Bang Suma sudah bermain di inti Yohanes ini, maka tidak lain tidak bukan Anda harus mengakui bahwa anak tunggal Allah itu adalah Allah. Itu satu. Kedua, ketika kita bicara dalam apa ya, yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Hati-hati dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Jika kita mengerti pemahaman pengenalan akan sumber keberadaan, tidak bisa kita mengerti bahwa yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan, berarti Tuhan itu bukanlah Tuhan. Karena dia bisa terbatas dari apa yang keluar dari dirinya bukanlah dirinya. Artinya atau secara luas kita bilang, kekekalan tidak mungkin keluar darinya sesuatu yang tidak kekal, atau Tuhan tidak mungkin yang keluar darinya bukanlah Tuhan. Seperti kita ketika dihembuskan roh, oleh karena itu menjawab langsung tentang 1 Yohanes 3 yang Anda sebutkan. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena kita dihembuskan roh yang sama. Kita disebut anak-anak Allah karena Yesus telah menyatakan bahwa hembusan Roh Kudus, hembusan Bapa yang menghidupkan itu melayakkan kita sebagai anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah karena kita ada bagian Allah di dalam itu. Roh itu adalah roh Allah. Oke, roh itu bukan pengertian 1, 2 dan dibatasi, tidak ya. Coba mohon ketika membahas tentang hal yang metafisik, mempunyai pola pikir metafisik yang mantap. Itu kedua. Ketiga, mengajar tentang pengajaranku bukan dari diriku sendiri ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini, bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apakah Anda tidak bisa berpikir bahwa dengan pernyataan ini Yesus sedang membuktikan bahwa dia dengan Bapa tak terpisahkan? Karena apa? Karena ajarannya bukan dari dirinya tetapi dari Bapanya, menandakan merepresentasikan bahwa Bapa dan Yesus tak terpisahkan. Terima kasih kalau Anda sudah mulai mengerti sedikit tentang hal-hal seperti ini. Tentang menjawab kawan tadi yang tentang banyak ulasan tentang utusan, sejauh mana Anda bisa memahami utusan? Karena secara singkat bisa dikatakan ketika Yesus adalah Kristus, Mesias, dalam fungsionalnya sebagai nabi, imam, dan raja, ya dia diutus. Apa masalahnya? Nggak ada permasalahan dalam iman Kristen tentang Yesus Kristus atau Yesus Mesias itu. Karena itu, ketika memahami utusan dalam pengertian-pengertian tertentu itu, Anda tidak dapat memahami apa yang orang Kristen pahami tentang Yesus itulah Allah. Karena apa? Anda tidak mau membaca tentang bagaimana keutamaan-keutamaan yang disampaikan para pewarta tentang siapakah Yesus. Saya kasih garis besarnya. Matius secara khusus memberitahukan tentang Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Siapa yang beserta mereka? Yesus beserta mereka. Berarti Yesus adalah Tuhan dalam konsep Matius. Anak-anak Allah, anak manusia, itu semua menunjukkan tentang sisi keilahian. Yang paling terang di dalam kesaksian ini yaitu Injil Yohanes, yang sangat-sangat memuat tentang keilahian Yesus, yaitu dari 2 bab yang bisa kita bedakan tentang bagaimana mencermati Yesus Kristus ini, yaitu dari tanda-tanda yang mau dihadirkan tentang siapakah Yesus dan kemuliaan atau doksa di bagian terakhir tentang bagaimana kita memahami doksa di dalam Injil Yohanes yang sangat menekankan bahwa Yesus itu Allah. Demikian ya.
Oke, belum. Pak Mataraja. Selamat izin boleh. Oke. Sebelumnya matur nuwun Ustaz Maja. Gini, teman itu gini. Gimana cara orang itu percaya kalau yang datang manusia itu adalah Tuhan? Gitu. Monggo. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz, suaranya agak naik turun Ustaz. Ya, gini. Cek sudah? Ya aman. Ya. Nah, gimana caranya orang itu tahu orang yang datang sebagai manusia itu Tuhan? Soalnya itu bagaimana? Kata Pak Yusuf, kesaksian. Oke. Murid Yesus Ya. ya. Siap. Ya. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang Ustaz Suma, Bang Nanja, Pak Yusuf, Bang Mataraja ya tadi ya, Pak juga yang barusan turun. Ya, sebelumnya saya tidak punya kapasitas banyak ya, tapi saya berdoa terlebih dahulu Tuhan mampukan saya untuk kawan-kawan boleh memahami apa yang kami pahami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus pahami bahwa firman Allah itu tidak lain daripada Allah itu sendiri. Karena firman itu adalah logikanya Allah. Sejatinya Allah, dan dia adalah sang firman itu ya. Nah, ketika teman-teman itu memahami dalam kacamata keislaman bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bahwa Yesus itu, kami tidak akan kami tidak akan protes, kami tidak akan marah. Yang menjadi keberatan bagi kami adalah ketika Yesus itu dipahami only ya, hanya sebatas ciptaan saja. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Kenapa? Karena kita juga pahami bahwa Yesus atau Mesias itu memiliki dwi natur, sama seperti perkataan Yesus kepada orang Farisi. Yesus bertanya, menurut kamu siapakah Mesias? Mereka menjawab, Mesias itu anak Daud. Yesus tanya lagi, katanya anak Daud. Kok kalau dia anak Daud, kenapa Daud menyebut tuannya? Nah, dalam pertanyaan kedua ini orang Farisi tidak bisa menjawab. Nah, inilah kedwinaturan Yesus. Ketika dikatakan dia anak Daud, itu memang naturnya sebagai manusia yang diimani oleh teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim imani naturnya sebagai manusia. Dia adalah hamba, dia sepenuh manusia, makan, minum, mengalami kelemahan secara fisik. Ini memang diimani oleh umat Muslim, dan bagi kami pun tidak ada masalah. Tetapi ketika Yesus bertanya dan mereka tidak bisa menjawab, kok Daud menyebut dia sebagai tuannya? Ya, di sini adalah natur Sang Firman di dalam keilahiannya. Tidak ada di dalam keimanan Islam dan dan Kristen setuju bahwa Firman itu bukanlah ciptaan. Bahwa tidak pernah ada Allah tanpa Firman-Nya. Nah, natur inilah yang kami percayai juga ada dalam diri Yesus. Maksud kami, selangkah lagi teman-teman ketika memahami natur kemanusiaannya, maka selangkah lagi teman-teman ini memahami natur keilahiannya. Kenapa? Karena firman itu pasti bukan ciptaan. Nah, kalau dia bukan ciptaan, maka dia pasti adalah Sang Pencipta yang ada di dalam diri Sang Bapa tadi. Sifat Allah pasti Allah. Ide Allah pasti sejatinya Allah. Nah, kedwinaturan ini ada di dalam satu pribadi Yesus. Ketika diakui kemanusiaannya, kami setuju. 1000% kami setuju. Tetapi di dalam keimanan kami juga mau mengakui
natur keilahian Sang Firman. Yesus sendiri mengatakan di dalam Wahyu 19 ayat 13, mewahyukan kepada Yohanes bahwa dialah Sang Firman atau Firman Allah itu. Itu dari pernyataan Yesus kepada Yohanes. Kemudian di dalam Yohanes 1 jelas pada mulai adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Yang segala sesuatu diciptakan oleh Firman itu. Atau mungkin izin ya Ustadz Wafi, kalau dalam bahasa Islamnya, maaf ya mohon dikoreksi, Firman atau kalau saya menggunakan paralelisasi dengan Quran, Quran itu memiliki kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi memang terkena ketentuan Tuhan, terkena kodok. Tetapi kalam nafsi tidak terkena kodok, tidak terkena ketentuan, tidak berada dalam predestinasi Tuhan. Dan yang tidak berada dalam predestinasi Tuhan, itu pasti hanya satu, Tuhan sendiri. Nah, Oke, sebagai... jangan lama-lama Bang Zid ya. Oh ya, baik, mohon maaf ya Ustadz Wafi. Jadi kami memahami 1 menit lagi nggih Ustadz Wafi, izin saya konsisten ya, saya cukup konsisten. Jadi 1 menit lagi, mohon maaf Ustadz Wafi. Jadi seperti ini, di dalam natur Yesus kami percaya dia memiliki sepenuh ilahi dan sepenuh manusia. Dan ketika ditanya, oh gimana kamu meyakinkan? Ingat di dalam Kejadian 18 ayat 22, Allah bisa makan bersama dengan Abraham. Kejadian 18 ya. Di situ Tuhan bisa mewujudkan dirinya atau berteofani. Bisa. Siapa di situ? Yod-Heh-Vav-He sendiri. Nah, dia yang sama yang di dalam Kejadian 18 itu, dia bisa makan bersama Abraham tanpa kehilangan keilahiannya. Maka dalam perjanjian baru dia bisa menginkarnasikan dirinya tanpa kehilangan keilahiannya, dan dia adalah sepenuhnya manusia. Jadi bagi kami keimanan Islam sudah benar. Yesus manusia, betul. Hanya perlu maju selangkah lagi untuk mengimani keilahiannya sebagai firman Allah yang tidak diciptakan, yang adalah pencipta segala sesuatu. Dan dari situlah keselamatan itu ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya kelamaan. Terima kasih Ustadz Wafi, Ustadz Zuma. Lanjut Bang Zuma sebelum ditanggapi nanti. Oke, baik. Jadi ada hal yang menarik di sini. Sekali lagi saya kembali kepada konsep yang awal yang saya sampaikan. Akal adalah aspek pembenar daripada iman. Bukan iman yang kemudian yang menjadi aspek pembenar akal. Kebalik. Nah, Al-Quran mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Di dalam Bible juga dikatakan Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Makanya Paulus di dalam suratnya ke Roma, dia tidak berani mengatakan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dia hanya mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia. Dia nggak berani kemudian mengatakan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Yesus berasal dari mana? Berasal dari firman. Firman itu kekal, yes. Kalau firman kekal yang dimaksud di situ adalah esensi yang ada pada diri Allah, maka itu merujuk kepada sifat. Yesus kekal? Tidak. Dia makhluk. Mustahil kekal dia. Firman kekal, yang dimaksud kekal di sini adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat yang melekat pada yang memiliki sifat ini. Sama seperti manusia memiliki sifat pemarah. Sifat pemarahnya manusia tidak akan mungkin menjadi pribadi baru ketika sifat pemarahnya itu dilampiaskan. Misalnya, taruhlah misalnya saya atau teman Pak Yusuf misalnya, Bang Yusuf marah kepada orang lain. Kenapa dia marah? Karena dia memiliki sifat pemarah. Apakah ketika dia marah terhadap seseorang, maka sifat pemarahnya ini berpisah dengan dirinya menjadi pribadi baru agar supaya bisa memarahi orang lain? Tidak. Kalau manusia saja bisa dilogikakan seperti itu, apalagi sifat yang melekat pada diri Allah. Nah, jadi sifat yang adalah kalam, atau kita sebut bahasa sederhana kita adalah firman, itu tidak pernah lepas dari Allah. Kalau dia mencipta, dia cukup berfirman, dia cukup berkata.
Maka dikatakan segala sesuatu dicipta berasal dari Dia. Kenapa? Karena dalam proses penciptaan Dia berkata. Berkata ini adalah hasil daripada sifat yang melekat pada diri Tuhan. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu kalam nafsi. Kalam nafsi artinya kehendak Tuhan, aturan Tuhan, keinginan Tuhan yang melekat pada dirinya, yang Tuhan inginkan menjadi sesuatu yang ditaatin. Maka sesuatu yang ingin ditaatin oleh Tuhan, kehendak Tuhan ini ditorehkan dalam sebuah kitab. Kitabnya ini makhluk karena terdiri dari kertas dan juga tinta. Tapi apa yang termaktub di dalamnya adalah berasal dari kalam. Kalam yang kekal, yang melekat pada diri Allah, yang kemudian dituangkan dalam sebuah kitab. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu adalah kalam, kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhan menginginkan agar Maria melahirkan seorang ciptaan bernama Yesus. Dan itu terjadi. Sama seperti Quran. Jadi buku yang menuliskan kalam Allah itu bukan Allah, tetapi adalah karya Allah yang berupa ciptaan, terdiri kertas dan tinta. Yesus itu berasal dari kalam Allah, tetapi yang menjadi daging ini adalah ciptaan. Terciptanya ciptaan ini berasal dari sifat Allah yang disebut dengan sifat kalam. Kalam itu perkataan. Ya, itu yang perlu dipahami dengan baik. Lalu kemudian kita harus membedakan antara iman dan firman. Dalam arti kata iman, akal, dan wahyu. Kalau kita melihat apa yang diuraikan oleh saudara kita, ya, saudara Yusuf dan saudara Jack, itu adalah iman. Itu iman, itu sah-sah saja dan kita hargai itu karena itu adalah iman. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kebenaran, apapun yang Anda bangun berdasarkan iman Anda akan tertolak. Contoh, saya kasih data di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Jadi yang diseru orang Israel, bukan orang Indonesia. Dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Nah, ini pembicaraan tentang objek yang Anda imani sebagai Tuhan. Apa yang dibicarakan di sana? Yesus dari Nazaret adalah seorang yang telah ditentukan. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Jadi Allah yang melakukan dengan perantaraan Yesus. Sehingga Yesus bersaksi apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Bang Yusuf, kesaksian Bang Jack, kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti apapun yang kemudian menjadikan teman-teman Kristen ini menuhankan Yesus, pekerjaannya tentunya, bukan fisiknya yang manusia, tapi pekerjaannya, mukjizatnya. Ternyata mukjizat itu hanya sebagai tanda bahwa Yesus itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan iman Anda? Yaitu iman Anda yang mengatakan Tuhan itu datang dalam rupa manusia, itu kita hargai, itu iman Anda. Tetapi iman ketika tertolak oleh dalil dan juga akal sehat, maka iman itu tentu tidak sampai kepada poin kebenaran. Silakan dengan iman Anda kita hargai, tapi pada prinsipnya ketika akal yang menjadi filter, nyata sekali bahwa Anda menuhankan makhluk ciptaan Tuhan. Demikian sementara, silakan. Oke, monggo Bro Erben. Sama Bro Erben ya, apa namanya itu? Bagaimana cara orang non Kristen bisa percaya bahwa manusia ini adalah Tuhan gitu loh? Monggo Bro Erben. Loh, mana nih? Oke. Suaranya agak redup. Yang pertama harus dipahami dulu definisi Tuhan. Itu yang pertama. Kalau dipahami definisi Tuhan, artinya adalah Allah Sang Pencipta atau namanya Allah Sang Pencipta, maka itu sebuah definisi yang tidak bersambung dengan ajaran Alkitab sejak semula. Karena definisi Tuhan di dalam kekristenan itu sepadan dengan kata Lord
sepadan dengan kata Tuhan, sepadan dengan kata Robbi, sepadan dengan kata Gusti. Jadi pemahaman Islam tentang arti kata Tuhan dengan pemahaman Kristen, ini dua hal yang sangat bertentangan atau bertolak belakang. Tetapi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, maka orang Kristen dapat memberikan dasar-dasarnya bahwa Yesus Mesias. Yang pertama, bahwa Mesias itu adalah sosok manusia ilahi. Dan itu terbukti pada Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus adalah manusia ilahi. Karena dia bukan benih biologis manusia secara 100%, tetapi dia adalah inkarnasi firman Allah yang ada di dalam rahim Maria. Dan itu terkonfirmasi bahwa Maria perawan. Dan hal itu kegenapan dari Kejadian 3:15. Di dalam Kejadian 3:15 dikatakan bahwa Mesias itu adalah keturunan wanita. Bukan keturunan laki-laki, tapi keturunan wanita. Kenapa harus keturunan wanita? Dan itu dipertegas lagi di dalam Yesaya. Bahwa Mesias itu adalah anak perawan. Dan Yesuslah satu-satunya yang lahir sebagai anak perawan. Itu yang harus dipahami. Bukti bahwa Yesus adalah sang firman Allah yang menjadi manusia terkonfirmasi dengan pernyataan Yesus. Aku datang dan keluar dari Bapa. Satu-satunya manusia yang datang dan keluar dari Allah hanya Yesus. Tidak dikatakan di situ diciptakan Allah, tidak. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bahkan Yesus mengatakan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi jelas sekali, satu-satunya manusia yang dilahirkan oleh manusia yang manusia perawan dan bukan benih biologis manusia, hasil seksual, itu hanyalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menegaskan itu dengan kehidupannya yang dia nyatakan dengan segala keperkasaan Allah yang dinyatakan. Jadi kalau dikatakan Yesus utusan Allah, yes, Yesus utusan Allah. Kalau dikatakan Yesus hamba Allah, yes, karena Yesus memang hamba Allah. Bahkan dialah satu-satunya yang menjadi hamba kepada Allah yang taat sempurna. Satu-satunya yang sempurna dalam ketaatan kepada Allah hanya Yesus. Karena dia tidak pernah melanggar hukum Taurat. Yesus tidak pernah mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan dia menjadi Taurat yang hidup. Bahkan dialah Taurat yang menghidupkan. Karena kalau hukum Taurat di PL itu Taurat yang bisa menyatakan hukuman. Tapi Yesus adalah Taurat yang hidup, yang membebaskan manusia dari kutuk, dari dosa, dari maut, dari iblis. Itu. Jadi orang Muslim, kalau kalian mau ibaratnya harus percaya Yesus itulah Allah Sang Pencipta, Anda salah. Orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa Sang Pencipta, tidak. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus adalah inkarnasi firman Allah Bapa Sang Pencipta yang datang dan keluar dari dalam diri Allah Sang Pencipta untuk menyatakan karya Allah, menyatakan kuasa Allah, menyatakan janji Allah, dan menjadi sumber pusat pengharapan hidup kekal bagi manusia sepanjang masa. Itu harus dicatat. Jangan pusing, teman-teman Muslim. Jangan pusing. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa Sang Pencipta yang menjadi manusia, tidak ada. Tapi yang ada di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus adalah firman Allah Bapa Sang Pencipta yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu dan dia hadir sebagai manusia supaya di dalam kemanusiaan Yesus itu kita melihat, kita merasakan, kita mengerti siapa Allah Bapa dan apa janji Allah Bapa untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus Kristus disembah orang Kristen bukan sebagai Allah Bapa. Orang Kristen menyembah Yesus itu sebagai Mesias yang ilahi, sebagai satu-satunya raja segala raja, dan sebagai satu-satunya hakim yang adil di akhir zaman. Itu yang harus dicatat, itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua.
Terima Oke, kasih. Itulah Yesus Kristus ya. siap. Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf dari Katolik ya. Lanjut Pak Yusuf. Jangan panjang-panjang Pak Yusuf ya, maksimal 5 menit. Ya. Ini kebetulan juga sudah hadir saudara saya Bang Jack, Bang Erben. Jadi saya lihat juga di sini Bang Naswa dengan Bang Suma, jadi 2 dengan 2 bisa seimbang. Oleh karena itu setelah ini saya turun, tetapi hanya sedikit saja memberi gambaran kepada Bang Suma bahwa saya dari tadi belum bicara dari sudut pandang iman saya, tidak. Saya baru mengcounter secara logis pernyataan Anda, apalagi ketika Anda mengatakan kita beranjak dari akal. Saya dari tadi baru bicara logis untuk menanggapi Anda. Saya belum bicara tentang iman, walaupun bicara tentang ayat-ayat, tetapi saya tanggapi secara logis. Demikian saja, saya izin turun ya Bang Naswa. Saya percaya kok Bang Jack dengan Bang Erben ini sudah mantap dalam apologet Kristen. Terima kasih atas waktu dan ruangnya. Saya izin turun. Oke, siap. Ini Bang Jack sama Bang Erben nggak sih? Maaf loh Ustadz Naja, ini kayaknya Ustadz Naja dari tadi soundnya agak berdengung. Enggak, itu Pak Yusuf barusan. Lanjut Bang Suma, dijawab. Lalu kita ke Asindra Moses ini. Lanjut Bang. Oke, jadi begini ya, apa bilangnya, geli-geli sedap lah aku bilang ya. Kalau saudara Erben yang sudah angkat bicara, maka Katolik pun akan tergeser di sana, karena Katolik menuhankan Yesus yang adalah Allah Bapa gitu ya. Jadi maklum kalau Pak Yusuf kabur. Jadi gini, saudara Erben mengatakan Yesus itu manusia ilahi, manusia theos. Ini konsep dari mana Anda dapatkan? Ini iman Bang, ini iman yang tidak dihasilkan dari konsep pewahyuan yang diterima oleh Yesus. Sangat disayangkan itu. Iman Anda berbicara Yesus adalah manusia ilahi, ya, dan itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Bahkan Yesus klarifikasi tentang tuduhan Anda ini di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tetapi bukan berarti dia adalah manusia ilahi, karena dia hanya sebagai utusan untuk menyampaikan, mewakili Tuhan yang tidak bisa turun ke bumi karena dia bukan makhluk, untuk ia berbicara kepada manusia, menyampaikan aturan mainnya. Lalu kemudian saudara mengatakan Yesus tidak pernah melanggar hukum Taurat. Ini kekeliruan yang sangat besar yang harus Anda sadari. Kenapa? Yesus itu di dalam pengajarannya jelas sekali dia mengajarkan langit dan bumi lebih mudah lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Yesus taat kepada hukum Taurat. Yes, itu betul. Dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Meski pada prinsipnya di dalam kitab saudara diceritakan pada hari Sabat dia memetik gandum. Dan juga dia mengambil keledainya orang tanpa izin, tanpa minta, dan seterusnya. Tidak boleh mengambil orang punya. Itu adalah pelanggaran. Nah, yang paling parah kemudian adalah ketika Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Seketika Anda, teman-teman Kristen, gereja Anda melantik Yesus sebagai orang yang kemudian membatalkan segala aspek yang ada dalam hukum Taurat berdasarkan surat Paulus Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat dengan segenap aturan yang ada di dalamnya. Apakah Yesus ini kemudian orang yang tidak bercacat? Apakah Yesus ini orang yang tidak melanggar hukum Taurat? Justru dia terkutuk disebabkan karena dia menghapuskan dan membatalkan hukum Taurat Tuhan. Tapi bukan Yesusnya. Bukan Yesusnya. Anda, kekristenan, gereja, konsili-konsili yang menjadikan itu. Bukan Yesus. Kalau Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Tapi kemudian dibangun ajaran yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit, bahwa dia adalah alat untuk menghapus, membatalkan hukum-hukum Tuhan. Berarti salah Anda ketika Anda mengatakan Yesus tidak pernah melanggar Taurat. Justru Yesus itu menanggung semua dosa-dosa kalian, sehingga semua dosa yang Anda lakukan akibat meninggalkan Taurat itu ditanggung oleh Yesus. Maka Yesuslah pelanggar Taurat nomor wahid di dunia.
Karena dia menjadikan dirinya sebagai tameng, sebagai penebus untuk dosa-dosa Kristen meninggalkan hukum Tuhan. Dengan matinya Yesus, dia mati dengan terkutuk datang di atas tiang salib, karena ada firman berkata bahwa terkutuklah orang yang mati dalam keadaan disalib. Sorry ya, saya lupa datanya. Terkutuklah orang, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas tiang salib. Nah, ini jelas. Kalau kita mau melihat manusia mana yang paling besar dosanya di atas muka bumi, maka saya katakan Yesus. Yesuslah manusia yang paling besar dosanya di antara manusia yang pernah tercipta di atas muka bumi ini. Adam cuma melanggar satu perintah, jangan makan buah. Kalau Yesus, semua perintah yang ada di dalam Torah itu dibatalkan oleh dia. Maka dialah manusia yang paling besar dosanya di atas muka bumi ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian manusia yang terkutuk, yang dosanya terlalu banyak, tidak ada kalah banyak dosa yang di atas muka bumi ini, menjadi ilahi? Itu mustahil. Yang terakhir, saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi firman. Ngerti enggak arti inkarnasi? Firman, sifat Allah yang melekat pada diri Allah, berubah, berinkarnasi, menjelma, menjadi manusia. Jadi sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan itu melepaskan diri menjadi manusia. Ini adalah hal yang konyol. Kenapa konyol? Coba Anda lihat Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Firman itu adalah Allah Bapa. Coba Anda lihat data selanjutnya. Allah Bapa telah berubah menjadi daging. Firman yang adalah Allah Bapa telah berubah menjadi daging. Apesnya kemudian adalah Yohanes 7 nomor 16. Ajaranku tidak berasal dari diriku. Sementara dia adalah firman. Dia adalah inkarnasi firman. Sementara pernyataan-pernyataan Tuhan, Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 16. Juga di dalam surah Yasin ayat 82. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, maka Tuhan cukup berfirman. Maka cukup Tuhan itu berkata. Maka dari dia segala sesuatunya itu ada. Tapi anehnya, ketika sumber segala sesuatu itu menjadi manusia, dia mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Lalu berasal dari mana? Bukankah kamu itu adalah firman? Bukankah kamu itu adalah inkarnasi firman? Tapi kenapa kamu mengatakan ajaranmu tidak berasal dari dirimu sendiri? Demikian, terima kasih. Silakan. Oke, siap. Jadi teman-teman, per orang ini saya waktu 5 menit ya maksimal. Monggo Mas Indra Muse, sebelum saya kembali ke Mas Jack dan Bang Erben. Halo, Mas Indra Muse? Waduh, nggak ada orangnya ya. Lanjut Mas Jack. Tunggu sebentar aja Ustadz Wafi, supaya Mas Indra ada kesempatan untuk berbicara. Kalau tidak ada ya saya izin ya. Permisi Bang Indra ya, saya izin ya. Iya. Terima kasih Ustadz Zuma atas tanggapannya ya. Tapi saya coba dari kemarin saya coba menarik korelasi gitu loh. Saya hormati, saya hargai teman-teman Islam mengakui bahwa Yesus itu manusia 1000%. Itu saya hormati, gitu. Tetapi kita harus melihat konstruksi yang lebih besar. Yang itu yang saya ajak. Itu yang saya ajak. Tapi monggo ya, ini kan kembali kepada kita semua. Saya mengajak teman-teman melihat pada konstruksi yang lebih besar. Misalnya seperti ini. Izin ya teman-teman, mohon kalau saya salah dibenarkan. Dalam kitab Quran ya, dalam keimanan teman-teman Muslim, Quran itu memiliki dwinatur. Maaf itu bahasa kami ya. Ada kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi ini jelas ciptaan, 1000% ciptaan. Nah bahasa kami menggunakan bahasa istilahnya kristologi bawah, ya, karena ada yang satunya Tritunggal, ada satunya Kristologi. Nah ini teman-teman perlu pahami ya, dua ini. Apa itu Tritunggal dan apa itu Kristologi. Ketika bisa paham Tritunggal dan Kristologi, itu 90% pertanyaan teman-teman ini terjawab kok. Nah,
Kristologi itu ada kristologi atas, itu meliputi keilahian Sang Firman, dan kristologi bawah itu meliputi kemanusiaan Sang Firman. Nah, bahasa sederhananya ya, Quran itu dia memiliki kalam nafsi. Nafsi yang meliputi adalah nafas Allah atau jiwanya Allah. Nah, jiwa Allah pasti Allah. Kemudian kalam lafsi yang artinya adalah ya benar buku, tidak berbeda dengan buku-buku yang lain. Nah, di dalam Quran kita bisa menerima bagaimana dia memiliki dwinatur ini. Nah, bagaimana dalam perjanjian baru Allah yang dalam perjanjian lama dia bisa berteofani atau dia bisa menyatakan diri atau dia bisa menampakkan diri sebagai manusia, maka di dalam perjanjian baru ini Tuhan sendiri, firman-Nya sendiri itu berinkarnasi menjadi manusia. Maka ketika kita memahami firman yang menjadi manusia, kami memahami sebagai kristologi bawahnya, ya memang firman itu benar-benar jadi manusia, benar-benar manusia, firman itu tidak diciptakan. Mas Jack, suaranya hilang. Loh, Mas Jack kebental ya. Mungkin dilanjut dulu Mas Erben. Oke ya, saya tanggapi tadi pernyataan dari Bro Juma ya. Maaf, saya lanjutkan sedikit aja ya. Saya lanjutkan sedikit. Jadi gini, kita memahami keilahian firman, kita juga memahami kemanusiaan Sang Firman. Sebenarnya kuncinya di situ aja sih, gitu. Jadi saran saya gitu ya, karena kekristenan itu menangkap keduanya. Saran saya mungkin tinggal melangkah sedikit lagi. Iya, kami mengakui dia manusia. Di dalam manusiaannya dia pasti menerima firman. Di dalam kemanusiaannya dia pasti makan, tidur. Tetapi dalam keilahiannya kita tahu bahwa di dalam keilahiannya maka firman itu tidak diciptakan. Pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Segala sesuatu, ingat ada dua ya, segala sesuatu diciptakan. Nah, segala sesuatu itu adalah ciptaan. Sementara diciptakan, dia yang menciptakan itu adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 9. Ia, sang firman tadi datang. Gitu. Jadi sang firman tadi datang. Ayat 11. Ia datang. Sekali lagi ditegaskan bahwa sang firman itu datang. Dengan cara apa? Ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Sifatnya. Kita tahu kita tidak bisa melihat batu tanpa sifatnya. Batu itu ada dengan bersamaan dengan sifatnya. Itulah kenapa ketika kita menyentuh berhadapan dengan sifatnya, kita berhadapan dengan batu itu sendiri. Sama juga ketika kita berbicara, kita menyentuh firman itu, maka kita menyentuh apa yang kita sebut sebagai kristologi atas, yaitu keilahiannya Sang Firman yang adalah Allah. Allah tanpa sifatnya, dia tidak pernah ada. Jauhar tanpa arat, itu nggak ada. Jadi begitu Allah ada, ayat Yohanes 1 ayat 2, Ia, firman itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Begitu Allah ada, tidak ada jeda antara Allah dan firman-Nya. Firman-Nya bukan makhluk, firman itu adalah pencipta. Nah, kami akomodir kedua itu di dalam satu pribadi Yesus. Itulah kenapa Yesus itu adalah sepenuh Allah, karena dia adalah firman Allah, itu kristologi atas ya. Kemudian Yesus adalah sepenuh manusia, itu kristologi bawahnya, karena dia memang firman itu menjadi manusia. Aku rasa ini cukup jelas ya.
memang bagi saya saran cuma ini aja sih, melangkah sedikit lagi dan teman-teman akan paham. Jadi kami tidak boleh menafikan salah satu dari natur ini. Sama seperti saya mengakui mengamini saudara-saudara kami yang bagaimana mereka mengakui bahwa Quran itu memiliki diri natur. Oh ya, terima kasih Ustadz, matur nuwun. Monggo Mas Erben, maksimal 5 menit Mas Erben. Lanjut. Halo, Mas Erben. Oke, yang pertama, bukti bahwa Yesus itu adalah Mesias ilahi. Itu bisa kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 14. Dikatakan, aku telah melihat penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, itu Mesias. Datanglah ia kepada yang lanjut usia dan di bawah di hadapannya. Lalu diberikannya lah kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, yang kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Hanya Mesias ilahilah yang punya kekuasaan yang kekal, hanya Mesias yang ilahi itulah yang mempunyai kerajaan yang tidak akan musnah. Dan ini berbicara kerajaan Kristus, karena Kristus menjadi raja segala raja nanti di akhir zaman. Dan semua suku bangsa akan datang kepadanya. Orang Kristen ikut. Saya berterima kasih kepada Bro Juma yang mengakui bahwa Yesus tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Satu-satunya memang pribadi yang punya jabatan nabi dan yang disebut sebagai manusia yang tidak cacat di dalam melakukan hukum Taurat hanyalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berzina dan tidak pernah melakukan atau menyuruh orang berzina. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk memiliki perkawinan yang kacau, yang keliru. Bahkan Yesus tidak pernah mengajar orang untuk membenci. Yesus tidak pernah mengajar orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau lain sebagainya. Bahkan Yesus tidak pernah menyenangkan dirinya dengan menurunkan ayat-ayat yang membela dosa. Tidak pernah. Tapi Yesus selalu menyatakan kekudusan dan kesucian. Beda dengan kalau ada nabi yang diagungkan, tetapi pada kenyataannya dia bertentangan dengan hukum Taurat. Dia menentang hukum Taurat. Dia membunuh, dia mencuri, dia merampok, dia berzina, dia mengingini harta istri orang lain. Ini sesuatu hal yang luar biasa ditolak oleh orang-orang Kristen. Yang berikut saya katakan bahwa kemudian di premis pertama dikatakan Yesus tidak cacat melakukan hukum Taurat. Tetapi kemudian dia mengatakan kemudian Yesus manusia yang melanggar hukum Taurat. Artinya Bro Juma dengan bibir yang satu mengeluarkan kata-kata yang kebenaran, sekaligus bibir yang satu mengeluarkan kata-kata yang menentang kebenaran. Orang yang seperti itu tidak kredibel, dipercaya lagi omongannya. Barusan dalam 5 menit mengatakan Yesus tidak catat melakukan hukum Taurat. Tapi dalam 5 menit yang sama dia mengatakan Yesus manusia yang paling banyak melanggar hukum Taurat. Orang seperti ini namanya bibir yang dolak-dalik. Ini tidak layak lagi dipercaya seperti itu. Karena dalam waktu 5 menit sudah dinyatakan perkataan yang bertentangan dengan perkataannya. Manusia itu yang dipegang adalah kata-katanya. Kecuali kalau kerbau yang dipegang itu talinya. Kalau mobil yang dikendalikan itu setirnya. Tapi kalau manusia yang dipegang itu kata-kata. Baru kalau dikatakan Yesus itu terkutuk. Kalimat di situ dikatakan Yesus mati dengan cara orang mati terkutuk. Itu maksudnya di situ. Tetapi dia membebaskan manusia dari kutuk. Apa itu kutuk? Ya dosa. Apa itu kutuk dosa? Keterpisahan dari Allah. Jatuh ke dalam mengalami maut. Baru yang kemudian mengalami hakikat yang rusak. Apalagi yang disebut dengan kutuk itu? Tunduk kepada iblis. Itu yang diselesaikan oleh Yesus. Baru Yesus juga nggak pernah mengajarkan kawin dengan mayat, kawin dengan apa, nggak pernah itu Yesus ajarkan itu. Jadi luar biasa Yesus ini. Kalau berbicara Efesus pasal 2 dengan Galatia itu, memang hukum Taurat tidak berlaku lagi untuk orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang Yahudi
diperdamaikan dengan orang Yahudi melalui hukum kasih karunia, yaitu melalui Kristus. Kalau kita baca semua ayat yang disampaikan oleh Rujuma, itu berkaitan dengan contoh seperti sunat. Artinya apa? Memang sunat itu bukan untuk orang non-Yahudi. Karena di dalam Kejadian 17, sunat itu hanya kepada bangsa Israel atau keturunan Abraham, budak-budaknya Abraham, orang yang lahir di rumah Abraham. Sementara orang-orang non-Yahudi tidak memenuhi tiga kriteria itu. Tapi di sini ya, jadi saya mau tegaskan kalau masalah firman, Yesus adalah firman. Sudah jelas tadi katakan oleh Project Cita, Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu akal budi ilahi, hikmat ilahi, pikiran ilahi, yang kekal dan maha kuasa. Di dalam PL sudah dijelaskan bahwa firman teofani. Dalam perjanjian baru firman inkarnasi. Masih ada waktunya? Sudah selesai Bang Irben. Oke, Bang Zuma, monggo. Ya, Bang Zuma. oke, monitor, ya siap. Jadi saya ingin menyikapi dulu Saudara Jack. Pernyataan saudara itu didasarkan iman, itu saya hargai. Anda mengimani manusia 100% yang kemudian dinobatkan menjadi ilahi 100%, itu adalah iman. Sekali lagi saya katakan, saya hargai iman saudara. Tapi saya sangat sedih gitu. Anda begitu sempurna dalam segi fisik, tetapi Anda kemudian tidak menggunakan akal sehat di dalam mendudukkan perkara iman terhadap konsep ketuhanan. Anda tahu, kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia 100%, maka mau tidak mau Anda harus ada pada posisi mengakui Yesus itu adalah sebagai manusia ciptaan. Sebagai manusia ciptaan. Itu dulu. Permisi Bang Zuma, putus-putus suaranya. Saya tidak bisa menanggapi nanti. Oke, Suaranya cek. putus-putus. Jelas, suara Bang Zuma jelas kok. Ya. Jadi kalau Yesus Anda imani 100% manusia, Anda dudukkan perkara itu Yesus itu adalah 100% ciptaan. Apa iya mungkin Tuhan itu menciptakan dirinya untuk kemudian menyatakan sisi keilahiannya? Ini logika yang tidak bisa dipakai oleh orang-orang yang menggunakan akal sebagai filter kebenaran. Itu catatan saya di awal. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah 100% ilahi. Ilahi ini bahasa Quran, Bung. Mungkin kalau bahasa Yunaninya adalah theos. Yesus 100% adalah theos. Tapi dari prinsip mana yang Anda gunakan itu? Perbuatannya berasal dari Tuhan yang memberikan petunjuk kepadanya. Ucapannya juga demikian. Bahkan dia mengatakan dalam Matius 7 apa yang diterangkan. Yohanes 7 apa yang dia katakan? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Matius 12, Yohanes 12, perkataanku tidak berasal dari diriku sendiri. Yohanes 5, perbuatanku, kekuatanku tidak berasal dari diriku sendiri. Lalu apa yang menjadi sisi ilahi Yesus itu? Yang mana sisi ilahinya? Kalau Anda mengatakan sisi ilahi Yesus 100% adalah ilahi, saya sebagai apologet tidak pernah menemukan 0,0000001% sisi keilahian Yesus. Catat itu. Kemudian Saudara Erben, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah hakim. Ayo dong, sekali-sekali buka Bibelnya dong. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengaku dengan mulutnya bahwasanya yang tidak percaya kepada aku itu sudah ada hakimnya sendiri. Apa hakimnya itu? Adalah perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Ucapan dan perkataan Yesus itulah yang kelak akan menjadi hakim. Jadi perkataannya, ketika perkataan Yesus yang datang kepada Bani Israel kurang lebih 3 tahun yang menjadi hakim, tidak akan ada muatan kisi-kisi iman Kristen yang menjadi dasar pijakan penghakiman Yesus. Misalnya nih, saya di penghakiman Yesus ditanya, Bang Suma, kenapa kamu tidak menuhankan Yesus? Saya akan berkata, mana perkataan Yesus yang mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Nggak ada. Sebaliknya Anda akan ditanya, Saudara Erben, siapa yang mengajarkan engkau menuhankan aku dengan konsep firman menjadi inkarnasi Tuhan, menjadi inkarnasi manusia, firman berinkarnasi manusia? Mana perkataan saya yang menyatakan itu? Saudara Erben akan pelangok-pelongok. Karena kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sekali lagi saya katakan, saya menghargai iman saudara. Itu adalah iman. Iman adalah sesuatu yang abstrak, non-absolut, yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu. Jadi level Anda itu hanya sampai level percaya. Saya sudah menjadikan contoh tadi. Pulpen saya taruh di dalam kantong. Anda lihat pulpen itu ada di dalam kantong saya, Anda percaya. Anda percaya Tuhan itu ada karena dia pernah dilahirkan oleh manusia. Tapi Anda belum sampai pada level iman.
Yang dikatakan iman adalah kebenaran absolut yang tak terlihat oleh mata dan tidak dicerna oleh panca indera. Kemudian kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Itu iman yang absolut. Yesus dilahirkan, baru Anda katakan itu adalah Tuhan. Itu poin ketiga. Kedua, kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah hakim. Dia adalah orang yang tidak bercacat. Saudara Erben, tolong dengarkan saya. Saya katakan Yesus tidak bercacat dalam hukum Taurat. Kenapa? Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17 apa yang dikatakan di sana? Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu Yesus. Dia sempurna di sana. Tapi kemudian ketika datang ajaran Kristen, Yesuslah manusia yang paling terkutuk di antara seluruh umat manusia. Mohon maaf ini. Ini kitab Anda yang mengatakan. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Terkutuklah manusia yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus ujuk-ujuk datang kemudian dijadikan oleh orang Kristen sebagai tameng untuk membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat. Yang lucu di sini adalah Yeremia 31 nomor 33, hukum Taurat itu hanya diasaskan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Anda yang dibebaskan dari hukum Taurat? Undang-Undang Dasar 45 hanya untuk orang Indonesia. Kenapa orang Malaysia yang harus dibebaskan dari undang-undang? Harus ada orang mati untuk membebaskan orang Malaysia dari Undang-Undang 45. Apa hubungannya? Yesus tidak perlu mati untuk membebaskan Anda dari hukum Taurat karena Anda bukan orang Yahudi. Gitu, Bang. Jadi jangan Anda menabrakkan pernyataan saya. Sedikit lagi, Dinda, 30 detik. Nanti kurangi waktu saya. Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan pengorbanan hewan sama seperti Musa. Tidak pernah mengajarkan pengorbanan manusia. Hanya ajaran paganisme, animisme yang mengajarkan dosa dihapuskan dengan membunuh manusia. Camkan itu dan catat itu. Silakan Anda bantah. Makasih. Masya Allah. Monggo Mas Kores ditambahi 5 menit sebelum saya kembalikan kepada Mas Erben, Jack Citah, dan ini ada Pak penyebar berita ini Kristen apa bukan? Kristen. Pak ya. Monggo Mas Kores. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Al Mukarram Ustaz Zina Wafi dan juga Gurunda yang kami cintai, Gurunda Zuma. Ya, aku akan menambahkan mengenai topik yang menarik ini ya, ketuhanan Yesus ini apakah benar-benar Tuhan atau enggak? Jikalau Tuhan yang benar itu dia, ya? Pertanyaannya itu gini Mas Kores, bagaimana cara orang non Kristen tahu bahwa manusia itu adalah Tuhan? Gitu, lanjut. Oh gitu, ya. Orang-orang non Muslim itu mengetahui Tuhan itu kita bisa lihat kontranya dari Islam. Nah, kontranya dari Islam itu gimana? Islam itu melihat deklarasi yang tidak ambigu, jelas-jelas tertulis, literal, tanpa perlu tafsiran lagi. Ya, itu cara Islam mengetahui bahwa Tuhan itu ada gitu. Jadi dari Tuhannya langsung. Tuhannya berfirman bahwa dirinya lah Tuhan, maka itulah Tuhan yang benar gitu. Itu bisa kita lihat di mana-mana gitu, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Perjanjian baru nggak pernah keluar dia, maupun di Al-Quran itu sama begitu. Lalu kemudian kita lihat juga Tuhan yang benar itu dia akan memerintahkan yang jelas dan tegas dan juga spesifik kepada manusia gitu. Contoh dalam Islam, sholatlah kamu gitu. Itu kan kita bisa lihat di Al-Hud ayat 114 dan juga surah Al-Isra 78 kalau nggak salah ya. Di situ sholat 5 waktu ada begitu. Lalu kemudian kalau kita lihat di perjanjian lama, orang-orang Yahudi pun ada tuh Yeskiel 20 nomor 40 begitu. Beribadah kepadaku di gunung ini. Nah itu perintah untuk beribadahnya, perintah untuk menyembahnya, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan itu melalui deklarasi yang nyata tanpa ambiguitas dari Tuhannya langsung gitu. Itu Islam. Lalu bagaimana dengan yang non Kristen, yang non Islam gitu? Nah, berarti kontranya bukan dari Tuhannya langsung, harus ambigu dan juga tidak letterlek. Itu mereka cara menuhankannya begitu gitu. Contohnya bagaimana? Kita lihat orang-orang yang menuhankan misalnya apa ya? Misalnya menuhankan Zeus. Kita lihat apakah patung Zeus itu pernah berbicara dirinya Tuhan? Tidak. Apakah patung Zeus itu pernah memerintahkan untuk menyembah dia?
Tidak. Jadi itulah perbedaannya gitu. Tuhan yang asli pasti mengatakan dirinya Tuhan dan juga ada perintah untuk menyembahnya. Tuhan yang palsu yang diimani oleh non-muslim dalam perspektif muslim adalah berhala yang tidak mengatakan apapun bahwa dirinya ini Tuhan dan juga tidak mengatakan apapun untuk menyembah dia. Sehingga datangnya dari pelantikan pribadi. Itulah kebenaran yang ada. Menit lagi. Dan nanti kita lihat apa yang gua katakan itu akan didukung secara penuh oleh kawan-kawan kita yang kebetulan dari Kristen ini. Gitu Ustaz Lofi. Udah aku gitu aja. Mau duhur dulu. Tafadhol. Oke, sebelum ke Mas Erben dan Mas Jekita, monggo saya kasih kesempatan Pak penyebar berita baik. 3 menit Pak, monggo. Apa yang mau disampaikan? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ini topiknya masalah ketuhanan Yesus ya. Iya tuh. Biar aku sama Bro Cita aja, Bos. Jadi kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa nggak ada di dunia ini? Sementara Nabi pertama ke-20 sampai ke-25 ada di dunia ini. Kenapa Yesus tidak ada di dunia ini? Kalau nggak Tuhan dia. Oh gitu ya. Itu dulu dijawab kaum muslim. Oke, nanti kita jawab ya. Monggo Bang Erben sama Bang Jack Cita. Maksud aku biar aku aja sama Bro Jack dulu, nanti habis kami baru Pak penyebar berita baik. Oh, siap. Iya. Monggo. Aku sama Bro Jack dulu, Bro. Bro Jack. Dirimu dulu, Lek. Aku ini lagi di taman soalnya. Oke ya. Bentar. Yang pertama saya akan menanggapi tentang duinatur Yesus ya. Apa buktinya bahwa Yesus itu memiliki duinatur? Ada di dalam Alkitab. Contoh, Yesus dikatakan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu berbicara bahwa dia ilahi. Teman-teman muslim baca saja Yohanes 17 ayat 5. Hanya Yesus Nabi manusia yang mengatakan, aku sudah mulia di dalam diri Allah sebelum dunia ada. Dan ini dasar Alkitab. Ini yang tidak dibaca oleh saudara Juma. Bahkan juga dikatakan Ibrani pasal 1 ayat 2b, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1:16, bahwa Allah menjadikan segala sesuatu melalui Yesus, melalui firman. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega. Dan Yesus juga mengatakan Yohanes 17 ayat 24, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Apakah yang ada sebelum dunia ada? Ya firman Allah di dalam diri Allah. Makanya kami mengatakan kasih Allah kami itu kekal. Kenapa kasih Allah kami kekal? Karena dia mampu mengasihi firman-Nya yang ada dalam dirinya. Jadi firman itu kekal di dalam diri Allah. Sebelum segala sesuatu ada, Allah mengasihi firman-Nya dan firman-Nya mengasihi. Makanya kasih Allah kami kekal. Kalau Allah tidak ada firman, itu namanya Allah odong-odong dalam Kristen. Baru saya katakan ya, Yesus adalah hakim. Itu jelas sekali. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 5, 22-23. Barangkali Bro Juma tidak membaca Alkitab utuh. Dan orang muslim percaya kepada Juma yang tidak pernah membacakan dan mengajarkan Alkitab secara utuh. Yohanes 5, 22-23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, kepada Yesus. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5 ayat 27-30. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Yohanes 8 ayat 15-16. Jika aku menghakimi maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Jadi ingat semua muslim dan apapun manusia di dunia ini yang menjadi hakimnya nanti adalah Yesus. Makanya siapa yang macam-macam sama Yesus, kalian berhadapan dengan Yesus. Roma pasal 2 ayat 6, Allah akan menghakimi segala sesuatu tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 4-5, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan lagi 2 Timotius 4 ayat 1-2, Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Makanya jangan macam-macam sama Yesus. Yakobus 4 ayat 11-12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yang berkuasa menyelamatkan Allah Bapa melalui Yesus Kristus.
yang berkuasa untuk membinasakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dalam Matius 28:18, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bahkan Tuhan Yesus itu artinya penguasa Yesus. Kepenguasaan Yesus itu adalah dari Bapa. Kisah Rasul pasal 2:36. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi penguasa dan Mesias. Baru tadi Bro Kores mengatakan Tuhannya berfirman langsung. Setahu saya mempelajari Al-Quran, tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Semua berbicara melalui perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi itu pewahyuan rangkap 3, Allah, Jibril, Muhammad, kemudian dalam Quran. Tidak pernah di dalam Quran setahu saya Allah langsung memberikan wahyu kepada Muhammad. Semua serba Jibril. Bahkan kalau ada dikatakan hadits qudsi, di mana Allah sendiri berbicara kepada Nabi Muhammad, itu justru dibuat hadis. Nah, ini menjadi pertanyaan sama Bro Kores ini. Kalau dikatakan Isra Mi'raj, itu bisa saya lihat nanti di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Isra 60, itu mimpi dikatakan. Oke. Jadi, kalau di dalam Alkitab, di mana Yesus pernah diperkenalkan Allah secara langsung, waktu baptisan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa mendeklarasikan, dan itu didengarkan oleh orang banyak. Kalau berbicara Yesus mati untuk mengampuni dosa, dengan cara mati yang terkutuk, itu ada di dalam Yesaya 53. Di dalam Yesaya 53, itu konteksnya berbicara Mesias yang menderita untuk mengampuni dosa. Ini tidak dipercaya oleh Bro Juma, dan wajar tidak percaya. Jadi saya katakan Yesus manusia yang paling terkutuk. Memang kematian Yesus itu adalah kematian yang terkutuk dan sangat tragis. Tetapi dia mati secara tragis demikian bukan karena dia melakukan dosa, tetapi karena dia menyatakan kebenaran Allah secara sempurna, maka dia dihukum dan disalibkan. Beda dengan kalau orang mati terkutuk karena dosa. Tetapi Yesus mati dengan cara orang terkutuk bukan karena dosanya, tetapi karena dia menanggung dosa manusia. Di mana ada manusia yang kematiannya bisa membebaskan manusia dari dosa, dari maut, dari iblis? Hanya Yesus Kristus. Ribuan manusia mati, tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Hanya Yesus Kristus. Oke, siap. Lanjut Mas Jakita, 5 menit. Iya, siap. Sebelum dinyalakan timernya, Ustadz Wafi, maaf Bang Suma, tadi pertanyaan Bang Suma tadi saya kurang elaborasi tadi. Boleh diulang Bang Suma? Bang Suma? Tapi ya udahlah gini aja. Jadi gini, bagaimana bukti klaim? Tadi Mas Kores bilang bagaimana klaim. Nah, saya kasih umpama seperti ini. Tidak pernah ya. Bill Gates itu bilang, "Oi, saya kaya loh." Itu tidak pernah. Semua orang udah tahu. Gitu. Jadi, dan tidak bisa seseorang dikatakan dia kaya berdasarkan klaimnya dia. Justru dengan kesaksian orang lain lah bisa dikatakan, oh si Ustadz Suma ini kaya loh, misalnya gitu. Ustadz Wafi ini kaya. Nah, giliran si Jack, saya ini kaya lah, siapa saya? Gitu. Kita masih punya pertanyaan yang dalam untuk memastikan bahwa seseorang ini kaya. Tetapi ketika testimoni dari orang yang bisa dipercaya, data-data primer, nah ini berbeda. Misalnya saya saudaranya Ustadz Wafi dan saya dengan tegas mengatakan, oh Ustadz Wafi itu kaya, gitu. Itu akan jauh lebih percaya daripada seorang yang mengaku dirinya kaya. Nah, yang pertama, orang kaya tidak akan pernah mengaku dirinya kaya. Itu. Tetapi bukti dan saksi membuktikan. Sama juga. Ketika Yesus mengatakan, ya memang perkataanmu benar, ya memang aku guru dan Tuhan. Ya memang itu juga dari perkataan dia, tetapi dia tidak pernah ngaku-ngaku yang ekstrim. Ya setiap perbuatannya memang menyatakan itu. Dia punya kuasa mengampuni dosa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Bahkan dia mengatakan setiap orang akan mendengar suaraku dan mereka akan bangkit. Bayangkan dari Kejadian sampai saat ini, dari kitab Kejadian, dari zaman Adam sampai hari ini, itu ada kurang lebih 50 miliar orang ya
ya, termasuk orang yang sudah meninggal. Mereka mendengar Yesus berbicara dan mereka akan bangkit. Setiap orang termasuk para nabi pun akan dihakimi sekejap oleh Yesus. Maka Yesus pasti memiliki kapasitas apa? Maha tahu. Dia tahu seorang sebelum lahir gimana. Oh, ini lahirnya dari kasus seperti ini. Hakimnya seperti apa. Nah, Yesus akan menjadi hakim bagi semua orang hidup dan mati. Kita tahu yang menjadi hakim itu ya cuman Allah sendiri. Kemudian Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Ya ternyata memang klaim ketuhanan itu bukan hanya dari Yesus sendiri, tapi juga dari orang sekelilingnya. Kemudian Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Ya memang firman itu turun dari surga. Kita melihat apa? Jadi bukan sekedar manusia yang lahir, maksudnya orang-orang dari dalam bumi. Semua orang lahir dari bumi, lahir di bumi. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku turun dari surga. Dia juga mengatakan, sebelum Abraham ada, akulah dia, ego emi. Aku telah ada. Kalau diterjemahkan sini, sebenarnya itu diterjemahkan aku ada. Ego emi ini memang merujuk kepada ketika Musa berbicara kepada Yotevove, akulah aku. Karena memang yang bertemu dengan Musa adalah Kristofani atau penampakan Kristus dalam perjanjian lama atau pra-inkarnasi Yesus. Yang dia tidak melulu Mas Jack Cita suaranya putus-putus tuh. Halo? Aduh, coba saya. Wah, kan kebental kan? Oke, saya naikkan lagi. Aduh ya nih Ustadz, dari kemarin tuh berkali-kali kepental terus saya. Oke, jadi konstruksinya kita harus pahami dulu. Yesus memiliki segudang klaim bahwa dia turun dari surga. 1 menit lagi ya. Ya, siap Ustadz. Dia dinubuatkan oleh para nabi. Dia menggenapi setiap nubuatan. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 53, dia menjadi korban penebusan bagi setiap orang. Setiap orang punya masalah dengan Tuhan, yaitu masalah dosa. Tetapi kedatangan Mesias yang pertama, dia menyelesaikan permasalahan itu dengan menjadi korban di atas kayu salib sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Dia menjadi korban penebus salah. Tetapi kita juga tahu bahwa kedatangan Mesias yang kedua, maka setiap orang mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, akan dipaksa mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja. Itu adalah kedatangan Mesias yang kedua kali. Oke, sudah. Ya, terima kasih Ustaz. Bang Yan, saya nitip timer ya, 5 menit per orang Bang Yan. Monggo Bang Zuma. Oke. Saya mau sarapan dulu guys ya. Lanjut Bang Yan. Bang Ya. Zuma. Jadi tes suara saya terputus-putus ya. Bagus Bang. Cek. Bagus, malah kebesaran. Suara saya putus-putus Bang. Bagus. Terus lanjut. Dinda Kores silakan dilanjut dulu, nanti mudah-mudahan 5 menit lagi suara saya bagus. Cek. Dinda Kores Bagus, dilanjut Burunda. dulu deh. Bagus Sambil Burunda. nunggu jaringan saya stabil. Bagus ya? Putus-putus kan? Bagus. Oke. Bagus, lanjut. Jadi yang pertama pernyataan saudara Erben tadi yang sempat saya dengarkan terkait dengan Yesus itu adalah hakim, ya kan? Yesus adalah hakim. Nah, dia diberi kuasa untuk menghakimi. Tapi sangat disayangkan di dalam kitab saudara Markus 10 nomor 40, Yesus mengatakan dia tidak berhak untuk memutuskan siapa yang di kanannya, siapa yang di kirinya. Yang berhak itu adalah Sang Bapa yang berhak untuk kemudian memutuskan siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2,
nasib teman-teman Kristen itu tidak diketahui seperti apa nantinya ke depannya, belum diketahui. Ya, jadi Anda malah percaya diri menampilkan Yohanes 7 yang mengatakan bahwasanya Yesus itu diberi kuasa, Yohanes 5 diberi kuasa kemudian untuk menghakimi karena dia anak manusia. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi, betul. Tetapi unsur yang dijadikan sebagai dasar pijakan menghakimi, kisi-kisinya itu tidak ada satupun ajarannya yang kelak menjerat umat Islam. Untuk umat Islam itu masuk ke dalam neraka, nggak ada. Justru dalam penghakiman Yesus, kalianlah yang akan diusir ke neraka. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Apakah Anda tidak sadari itu? Ya, bahwa yang akan menjadi acuan penghakiman adalah apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, sekarang atas kehendak siapa Anda mendudukkan perkara yang ada dalam iman Anda ini? Apakah atas kehendak Bapa atau atas kehendak oknum di luar daripada pengajaran Bapa? Nah, sementara kami mendudukkan Yesus sebagai utusan Bapa, utusan Tuhan, itu udah final. Tidak sah keimanan kami kalau tidak mengimani beliau sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan yang diperkenalkan beliau adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Berarti di penghakimannya kelak kami lolos. Nah, sementara yang menyeru Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, itu adalah Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan di neraka, sebagaimana Matius 13 nomor 50. Dan sangat disayangkan Kristen ada di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan dia itu adalah memiliki aspek keilahian karena dia adalah inkarnasi firman, disebabkan karena Anda mengatakan kemuliaan yang ada padaku sebelum dunia ini ada. Bung, saya katakan kepada saudara, yuk mari kita belajar Bible khususnya, dan mendudukkan perkara akar itu sebagai sentralisasi untuk mengimani sesuatu. Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia itu ada. Berarti kita ada sebelum dunia ini ada. Tolong dicerna dalilnya. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Nah, untuk kemudian Anda lebih paham ini, dalami Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang dimiliki Yesus sebelum dunia ini ada adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Berarti kemuliaan yang Anda anggap sebagai unsur keilahian Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan, hadiah yang diberikan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu sejalan dengan imannya umat Islam. Di dalam surah As-Sukruf diterangkan bahwa dia itu adalah nabi sebagai pertanda bagi Bani Israel. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alna mathalan li Bani Israel. Tanda-tanda kekuatan mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus itu hanya sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel. Makanya kan dalilnya jelas itu. Dalilnya jelas dan Anda tidak mungkin bisa pungkiri. Hai orang-orang Israel. Jadi memang orang Israel yang diseru di situ, bukan orang Kristen. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi tidak ada unsur keilahian, tidak ada unsur Tuhan yang ada pada diri Yesus. Nggak ada. Apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan itu hanya sebagai perantara Tuhan. Oke, demikian. Makasih. Silakan Bang Kores. Ya, cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Erben ini dan juga Jack Cito seperti yang gue janjikan tadi ya, mereka mendukung apa yang gue katakan gitu mengenai ketuhanan orang-orang di luar Islam. Menuhankan Tuhannya itu datang dari tafsiran, datang dari pengertian pribadi mereka. Tuhannya sendiri nggak pernah ngomong.
Itu yang terjadi gitu. Nah, inilah yang kami sebut sebagaimana di dalam Al-Ankabut ayat 25 gitu. Sesungguhnya berhala-berhala yang mereka sembah itu hanyalah sesuatu yang menciptakan kepada mereka perasaan kasih di dunia. Itu yang dikatakan dalam Al-Ankabut ayat 25. Dan ini sudah terbukti, sampelnya, klaimnya udah gue katakan duluan. Jack Citos dan murid setia membuktikan hal tersebut di kemudian gitu. Ya itulah kebenaran yang ada gitu. Nggak pernah tertulis kok Yesus mengakui dirinya Tuhan sebagaimana Tuhannya Yahudi mengakui dirinya Tuhan, sebagaimana Tuhan alam semesta ini dalam Al-Quran mengakui dirinya Tuhan. Nggak pernah itu ada tertulis kan gitu. Jadinya apa yang ada itu hanyalah apa ya, ya seperti orang-orang yang mengimani Zeus dan juga Mitra lah gitu. Nggak pernah ngomong apa-apa itu dua berhala tersebut, tapi dituhankan. Itu yang terjadi, bre. Ini kenyataan yang ada gitu. Dan inilah yang kami sangat sayangkan, kok masih terjadi gitu. Kok masih terjadi di dalam dunia modern ini. Kok masih ada yang seperti itu gitu loh. Cuman ya ternyata dijawab juga oleh zaman ini. Di Eropa dan Amerika, negara-negara yang disebut negara maju ini, kekristenan itu mulai ditinggalkan. Dan mereka mulai banyak di negara-negara yang berkembang. Di mana di mereka? Di Afrika Tengah sampai Selatan. Itu perkembangannya sangat pesat sekali untuk kekristenan ini. Berbeda dengan saudara-saudara mereka yang ada di Eropa dan Amerika yang hampir punah. Diperkirakan ini berapa? 2023, 2027 itu akan total clear, tidak ada sama sekali. Jadi saingannya Eropa dan Amerika hanyalah Islam dan ateis. Sisanya begitu nantinya gitu. Alhamdulillah. Kita balik lagi sekarang. Yang menarik juga karakter dari orang-orang yang sifat ketuhanannya itu datang dari asumsi pribadinya atau pemikiran pribadinya adalah mereka selalu berkata begini, siapa lagi? Gitu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Nah, kayak gitu. Itu yang menarik gitu. Ini bisa kita lihat tadi Erben ya ketika ngomong gitu. Bahwa Yesus itu begitu dan begitu. Siapa lagi yang bisa begitu kecuali Tuhan gitu. Ya banyak yang bisa begitu gitu. Contohnya Elia dan Henok nggak perlu mati, mereka ke sorga kan? Ya nggak? Gitu. Bahkan di kami ada 4 yang belum mati sampai sekarang. Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan juga Nabi Isa alaihissalam gitu. Ada berapa Tuhan tuh kalau mau dituhanin tuh? Gara-gara ada di sorga atau nggak mati doang. Cuma perkara gitu doang. Nah itu jadi yang perlu dipahami ya. Deklarasi dari Tuhannya sendiri itu penting. Karena deklarasi itulah yang membedakan mana Tuhan yang asli, mana Tuhan yang palsu. Lalu kemudian soal perantara juga Erben menyebutkan. Memang begitulah sifat karakteristik dari dari Tuhan semesta alam begitu. Akan ada momen-momen tertentu bahwa Tuhan itu akan berdialog langsung, berinteraksi langsung ya. Jadi nggak sekedar berfirman doang, Ben. Jadi kalau misalnya dibilang kepadanya lah anakku berkenan gitu. Apakah ada Matius 3 nomor 18 gitu yang di orang-orang mendengar suara tersebut lalu berkata begini dan begitu, kan nggak ada tuh. Jadi itu apa coba? Itu hanya tambahan-tambahan penulis saja. Nah, tanpa penulis tidak akan ada cerita Yesus dan juga cerita mengenai mujizat-mujizatnya Yesus. Kalau kami enggak kan, kami kan bukan berdasarkan tulisan, kami berdasarkan lisan begitu loh. Berdasarkan lisan berarti apa? Tanpa kitabnya sendiri, Allah tetap Tuhan. Nabi Muhammad tetap Nabi gitu, karena melalui lisan. Itu yang bedanya. Dan juga gini juga, mengenai karakter bahwa ada media yang menyampaikan informasi dari Tuhan kepada manusia, itu memang tercatat juga kan, jangan dilupakan dong. Kisah para Apostolos 7, nomor 38 dan 53 gitu. Musa inilah yang menjadi pengantara bangsa Israel tentang hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Taurat dan Al-Quran mempunyai konsep yang sama gitu. Jadi walaupun tertulisnya langsung begitu dalam Torahnya, Stefanus di Kisah Para Apostolos 7 itu menjelaskan, itu sebenarnya yang menyampaikan malaikat. Gitu. Apalagi yang mau dibantah? Yang menarik ketika Yesus dituhankan, alangkah tidak sopannya dia bukan Tuhan dan dia bukan siapa-siapa, tapi dia merumuskan segala sesuatu dan berkata bahwa Bapa inilah yang mengutus aku, Bapa inilah yang mengutus aku. Itu kapan Bapaknya ngomong mengutus dia itu kapan gitu loh. Coba dibuktikan kapan Bapaknya mengutus dia itu, kapan ngomongnya. Thank you. Oke, habis waktunya. Silakan Bro Erben dengan Bro Jack ya, silakan. Anda bicara langsung bisa ini ya.
Saya dulu Bro Jack ya. Saya menanggapi Bro Juma ya. Satu kemajuan dari Juma hari ini adalah bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu hakim yang adil dan kepenguasaan Yesus untuk menghakimi itu dari Allah Bapa. Cuman yang dia sangkal adalah bahwa Yesus itu hanya menghakimi orang Kristen dan Yahudi. Tetapi Bro Juma lupa bahwa dia menyamakan Isa dengan Yesus. Di sini dia di dalam hadis riwayat Muslim nomor 222 dikatakan bahwa Isa yang disamakan Juma dengan Yesus itu adalah hakim juga di akhir zaman. Dikatakan, demi zat yang jiwanya berada di tanganku, sungguh kedatangan Isa bin Maryam pada kalian. Kalian di sini. Apakah di sini disampaikan kepada orang Kristen? Tidak, kepada orang Muslim. Maryam kalian untuk menjadi hakim secara adil dan akan segera tiba. Bro Juma, kembali kamu menyangkali akidahmu, bro. Jadi, Juma sebenarnya teman-teman Muslim jangan hanya percaya omongan Juma. Percayalah kepada hadis riwayat Muslim nomor 220. Ini ada di sini bahwa Isa itu hakim secara adil akan segera tiba. Ini kata dari kitab suci orang Muslim sendiri. Juma, terima kasih. Kamu hari ini sudah menyangkali kitab sucimu. Belum lagi kalau saya tunjukkan nanti di dalam ayat-ayat kitab sucimu ya. Contoh di sini di mana? Quran 19 ayat 17. Baru Quran 19 ayat 19. Ada lagi ya. Quran 95 ayat 8. Dikatakan Allah adalah hakim. Tetapi di Quran 19 ayat 17 dan ayat 19 itu dikatakan Isa adalah hakim. Oke Bro Juma, selamat datang di kebenaran. Yang berikut, Bro Juma membaca 1 Yohanes 3 ayat 2 tidak utuh. Kebiasaan yang jelek ya seperti ini, membaca itu sepotong. Cara belajar seperti itu mirip seperti sibolis kata orang Batak. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini perhatikan, kita adalah anak-anak Allah, kita dan anak Allah sekarang ini. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak, belum nyata. Memang belum ditunjukkan oleh Yesus seperti apa. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi sekarang ini kita tidak tahu seperti apa surga itu belum. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus masih gambaran. Tapi realnya akan nyata kita lihat kelak ketika kita nanti menemukan berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan. Baru ini lagi ya, Bro Juma kembali lagi di sini. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya Yesus dalam hakikat ilahi sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka di dalam sang ilahi Yesuslah semua manusia diselamatkan. Jadi keselamatan di dalam Yesus itu sudah nyata ada sejak kekal. Jadi keselamatan dalam Yesus itu bukan hal yang baru. Itu sudah nyata sejak dunia. Sebelum dunia diciptakan. Makanya membaca itu butuh ketelitian. Nah ini ya. Coba lihat di sini. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kapan? Ya sebelum ada semesta. Siapa yang ada sebelum dunia? Allah, firman dan rohnya. Berarti di dalam sang firmannya lah kita ditentukan untuk selamat. Artinya tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus di situ. Baru yang perlu diperhatikan di sini ya, kemuliaan Yesus sebelum dunia ada, itu sudah ada. Oke, baru tadi Bro Kores ini saya agak tergelitik ya, dia katakan bahwa orang Muslim itu menerima wahyu secara lisan. Tetapi setahu saya, Quran 1924 yang dikanonisasikan di Kairo, Mesir, itu tidak berdasarkan hafalan lisan, tapi berdasarkan pada kitab-kitab. Silakan teman-teman cari di Wikipedia aja, disebut dengan Kairo. Manuskrip Kairo itu, saya tidak tunjukkan datanya ya. Tapi bisa teman-teman lihat di situ, bahwa di situ yang dikanon itu bukan lisan, tapi kitab-kitab yang banyak berbeda-beda Bro Kores. Bahkan ku baca di dalam Wikipedia, dengan referensi mengatakan, bahwa waktu itu Quran-Quran yang sebelum 1924, ada loh yang dibuang ke Sungai Nil Bro Kores. Jadi sekarang saya bingung dengan Kores ini. Sejarah menyatakan bahwa kamu itu punya kitabnya itu tidak dikanonisasi sesuai 1924 berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan kitab-kitab yang ada, karena memang ada perbedaan-perbedaan.
Untuk hal itu nanti Bro Jack bisa menjelaskan itu perbedaan-perbedaannya. Oke, jadi itu saja yang bisa sampaikan. Semua bisa ditanggapi, cuman waktunya sangat singkat. Oke, lanjut Bro Jack. Oke, waktunya habis. Silakan Bro Jack. Oh ya, oke. Terima kasih ya, teman-teman. Tadi ketika diminta klaim dari Yesus, kita udah bilang, Yesus mengatakan dia turun dari surga. Dia juga mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Dia juga mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Dia juga mengatakan, apa namanya? Tetapi gimana ya, kawan-kawan? Satu yang menarik ya dari sini ya, bahwa kami tuh nggak cukup gitu loh, kalau cuma klaim gitu. Nah itu kita harus cerdas. Nah, tetapi kita juga membutuhkan yang namanya keberadaan, bukti keberadaan. Nah, ketika apa namanya suatu pribadi atau suatu hal atau seorang Tuhan ya, misalnya kita boleh sebut seperti itu, mengklaim dirinya adalah Tuhan, maka tentu ketuhanannya itu kita tidak bisa serta-merta bisa menerima. Kita juga harus disebut yang namanya menguji. Satu, uji keberadaannya. Jadi secara uji keberadaan sudah final, dia beneran ada tuh, dia beneran eksis. Nah, ini sudah menang nih. Ketika kita bicara keberadaan, dia beneran ada, dia beneran eksis, nggak bisa dipertanyakan. Kemudian ketika kita bicara masalah kuasa, dia menunjukkan kuasanya. Dia bisa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi memang sudah ada bukti-bukti di situ. Nah, maka dari itu hal-hal yang supranatural dia bisa membuktikan itu. Kemudian bahkan secara historisitas banyak hal yang misalnya gini, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti dia sejalan dengan sejarah ya, kesejarahan. Nah, banyak hal yang berasal dari abad pertama, misalnya kisah mengenai penyaliban Yesus, itu sudah mutawatir pada waktu itu. Dalam artian mutawatir itu seperti apa? Ya memang bahkan dari sumber Kristen, sumber non-Kristen, kita semua sepakat Yesus disalib. Sementara Quran berbeda. Nah, berarti kan ada yang misinformasi di situ. Quran mengatakan Yesus diserupakan. Hal yang sama ada, itu bukan pada sebuah kitab atau ajaran, melainkan dalam sebuah buku yang mengklaim bahwa itu tuh ajaran sesat. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang kita sebut sebagai anomali atau ajaran sesat ini justru ada pada sebuah kitab yang datang terakhir. Ini anomali, artinya kita uji historisitas ternyata gagal. Misalnya anak ayah ya dari Abraham itu bernama Terah. Di dalam Quran disebutkan bernama Azar. Secara historisitasnya gagal dong. Karena itu adalah nama yang kearab-araban. Sementara Abraham itu adalah seorang Babilonia. Berasal dari Babel, berasal dari Ur-Kasdim ya, atau jadi kemudian misalnya kemunculan nama Haman di dalam Quran ada sekitar 3 atau 4 kali atau 5 kali ya. Tetapi ketika kita buktikan secara sejarah, tidak ada satupun pimpinan Mesir bernama Haman. Sangat disayangkan. Mengklaim saya ini Tuhan yang Maha Tahu, tapi bertabrakan dengan sejarah, penyaliban dan lain sebagainya.
Jadi di dalam kekristenan bukti ketuhanan itu bukan hanya dari mulut bibir, tapi juga dibuktikan dari kuasa yang dilakukan Yesus. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan nanti pasti bisa memberikan habis waktunya. Sementara dia tidak bisa membuktikan dirinya ada. Oke, terima kasih. Sorry Bang. Lanjut Bang. Lanjut, Oke, terima kasih. Itu mic-nya di mute Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Cek. Baik. Siap. Jadi Islam itu memang mengakui, Bang Erben, mengakui Nabi Isa itu adalah hakim. Kenapa Nabi Isa itu hakim? Untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Makanya Yesus itu akan menghakimi, menetapkan sesuai dengan ajarannya bahwa yang diuraikan Al-Quran tentang dirinya itulah yang benar. Sementara pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat yang datang setelah dia itulah yang salah. Makanya kami itu mendudukkan perkara ini berdasarkan iman yang ada yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan di kitab saudara. Ketika dikatakan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Apa yang menjadi dasar pijakan kami mengimani dia? Karena semua ahli kitab itu nantinya akan percaya kepada dia, bahwa dia itu bukan anak haram, bahwa dia itu bukan anak daripada tentara Romawi, bahwa dia itu tidak mati dibunuh oleh tentara Romawi, dia itu hanyalah utusan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar pijakan ahli kitab akan beriman. Karena sekarang ini ahli kitab itu tidak beriman kepada Isa. Mereka menolak Nabi Isa. Adapun Kristen itu bukan ahli kitab, tetapi sebuah kelompok atau golongan yang dihasilkan dari ajaran ahli kitab yang tidak percaya akan kenabiannya. Baca Matius 24 nomor 15. Ahli kitab meninggalkan ajaran mereka, membentuk sebuah keyakinan di mana orang-orang yang masuk dalam keyakinannya itu dua kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Jadi Anda bukan ahli kitab, Anda adalah golongan yang percaya kepada ahli kitab yang melakukan penyimpangan terhadap ajaran Isa alaihissalam. Pahami itu dulu, bahwa kalian adalah pengikut ahli kitab yang telah menyatakan bahwa Isa itu adalah inkarnasi daripada firman. Itu dua kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Kenapa? Ahli kitab sendiri tidak pernah mengimani Tuhan mereka itu inkarnasi menjadi makhluk. Tapi dari ajaran ahli kitab, Anda dari golongan yang bukan ahli kitab mengimani ajaran ahli kitab yang mengatakan Tuhan itu inkarnasi. Dan Anda dua kali lebih jahat daripada itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan dia akan menjadi hakim yang adil, itu betul. Jadi dia akan menghakimi, yang menuhankan dirinya akan dilempar ke neraka, yang mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan akan dilempar ke surga. Itu jelas. Lihat di dalam kitab saudara. Dia adalah utusan Tuhan, yang percaya kepada dirinya akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku. Mengenal engkau. Engkau sebagai apa? Satu-satunya Tuhan. Mengenal aku sebagai apa? Utusan Tuhan. Umat Islam apakah salah? Tidak. Dia adalah nabi, dia adalah utusan Tuhan sebagai tanda kepada Bani Israel, dan itu kami imani. Ketika kemudian Yesus itu menjadi hakim untuk memutuskan perkara, dia itu Tuhan atau bukan, dia itu jelmaan firman atau bukan, memang dia akan menjadi hakim. Baca Yohanes 12 nomor 48. Ya, bahwasanya orang-orang yang menolak dia itu sudah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada Bani Israel. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim
bagi Bani Israel. Apa itu? Aku utusan Tuhan yang diutus kepadamu, tapi engkau menolakku. Malah engkau membuat sebuah pengajaran, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi Yunani masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Orang Romawi Yunani lah yang kemudian memproklamirkan Yesus itu inkarnasi Tuhan, Yesus itu inkarnasi firman, Yesus itu jelmaan. Makanya pengikut ahli kitab yang bukan ahli kitab 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab, dan itu adalah Anda. Umat Islam mengakui dia adalah hakim. Dia adalah hakim yang memutuskan perkara antara dia Tuhan atau dia bukan Tuhan, antara dia itu mengajarkan Bani Israel mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Dan Anda ada di situ, sangat disayangkan. Kami kalau di penghakiman Yesus, kami melenggang karena kami mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan, dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Lah Anda nggak bisa lolos karena justru Anda menuhankan Yesus itu sendiri. Demikian. Wih, mantap Gurunda, mumtaz. Kok ini ya noise ya? Cek 1, oke sip. Ya berikutnya aku ya. Ini ada beberapa yang mesti ditanggapi. Tadi soalnya siapa Jack Citos itu ingin menuhankan Yesus melalui jalur deklarasi juga. Yang dipakai itu Yohanes 13:13. Aduh, ini mah bunuh diri namanya, karena Yohanes 13:13 di sana akulah Kyrios dan Rabi ya. Bukan akulah Theos dan Rabi begitu loh. Udah tahu yang namanya Tuhan itu Theos, God, Tuhan sama gitu. Kalau Kyrios mentoknya ya Tuan doang ya. Nabi Muhammad juga Sayyidina, Tuan kami gitu loh. Sayyid, Kyrios sama gitu. Jangan kalian lari ke Rob, karena Rob padanannya Depostes dalam Yunani. Dalam Yunani, Yesus tidak pernah disebut Depostes. Jedar, selamat datang di kebenaran. Pengen lihat penggunaan Depostes, silakan lihat Lukas 12 nomor 29. Di sana dikatakan despotesa. Nah, despotesa itu apa? Tuan yang memiliki kepenguasaan kepada hamba-hambanya. Sama seperti di Efesus 6 nomor 1. 1 Timotius 6 nomor 1. Kalian harus tunduk dan patuh kepada tuan kalian, wahai hamba-hamba. Nah, itu apa tuan di sana? Tuan di situ bukan Kyrios, tapi Depostes. Nah, Rob itu setara dengan Depostes. Jadi jangan sekali-kali kalian menyamakan Kyrios dengan Rob. Kyrios mentoknya ke Sayyid, Rob mentoknya ke Depostes. Itu kebenarannya, Ben. Selamat belajar. Ini ilmu gratis dari gua. Dan juga Jack Citos ya. Sama gini juga. Kami menuhankan Tuhan itu dari mujizat dan supranatural. Ini Tuhan kapan ngomong mengenai ketuhanannya itu harus melihat mujizat dan supranaturalnya? Itu kapan itu? Menarik ini. Baru ini konsep seperti ini. Udah jelas-jelas yang awal dan yang akhir, yang kekal, yang tidak pernah mati, itu selalu menyatakan ketuhanannya dari deklarasi, bukan dari mujizat-mujizat atau supranatural. Karena kalau mentoknya mujizat doang, nabi-nabi kami bisa jadi Tuhan semuanya. Karena nabi-nabi kami bermujizat gitu loh. Terus supranatural tuh apa? Goib. Malaikat, iblis goib. Bisa juga dituhankan jadinya. Nah, kan susah jadinya kalau pakai variabel seperti ini. Maka dari itu harus dari deklarasi. Gak bisa dari yang lain. Gak bisa gitu. Dalam Islam tapi ya, kalau kalian ya silahkan, kalian mau menuhankan pakai cara apa ya silahkan gitu. Ini kami di sini hanya menjelaskan perbedaan cara menuhankan Tuhan yang benar dengan yang tidak benar. Nah, Allah, alhamdulillah, Allah Tuhan kami langsung mengajarkan perbedaan Tuhan yang benar dan yang tidak benar gitu. Contoh tadi yang aku bawain Al-Ankabut ayat 25 gitu. Nanti ada juga Al-A'raf ayat 194. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu berdoa kepadanya selain Allah, mereka itu sama seperti kamu lemahnya. Nah, gitu. Maksudnya lemah itu apa? Bisa mati, bisa hancur, bisa merasakan sakit, bisa merasakan lapar. Itu lemah. Dan juga butuh roh untuk hidup gitu. Nah, Tuhan yang benar tidak membutuhkan apapun untuk menjadi maha hidup. Karena memang sifat dari zatnya ini memang maha hidup. Itu baru Tuhan yang benar. Sekalinya membutuhkan sesuatu, itu bukan Tuhan.
Lalu berikutnya yang menarik untuk dibahas itu kuasa katanya berkuasa begini dan begitu. Apa gunanya ketika kuasa tersebut dapatnya dari hasil pemberian? Allah itu wa kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu itu dari awal sampai akhir. Nggak pernah memberikan dan tidak pernah diberi, itu kuasanya. Ini Tuhan yang benar. Kalau baru berkuasa di tahun 1 misalnya, ya bukan Tuhan dong. Pemberian itu, delegasi itu namanya, bre. Minister itu namanya. Lalu kemudian ini konsep yang sangat kita kenal ya. Sebagaimana orang-orang yang mengimani Zeus itu Tuhannya, Mitra itu Tuhannya. Nah, mereka itu memang mewajibkan Tuhannya itu kelihatan. Nah, jadi maksudnya ada tuh kelihatan gitu. Sedangkan kami, beruntunglah orang-orang yang tidak melihat tapi beriman. Beruntunglah orang-orang yang memiliki keimanan tidak bisa ditukar dengan apapun ketika Tuhannya tidak bisa dijangkau dengan penglihatan mata. Ini baru yang benar. Itulah yang membedakan Islam dengan ilah-ilah yang lainnya. Hanya Tuhan Islam yang konsisten tidak terlihat, sedangkan Tuhan yang lain ngomongnya pernah kelihatan, tapi sekarang ujung-ujungnya nggak kelihatan. Jadi ini on off. Ya, itu sama sekali tidak konsisten. Bertentangan dengan sifat Tuhan itu sendiri. Thank you. Habis waktunya. Gimana Ustaz Taufik? Closing statement. Monggo Bang Anu. Bang Irfan closing. Bukan, saya tanggapi sedikit. Iya, nanggapi sambil closing ya. Oke. Saya nanggapi sambil, aku dikasih yang besar itu dong. Oh, oke, siap. Lupa, maaf. Oke ya. Bang Irben, pas buka itu biasanya ya. Kenapa, Bos? Biasanya suaranya putus-putus biasanya kalau buka itu. Ya, enggak apa-apa. Enggak, enak kok. Enggak, lancar. Oke. Jadi terima kasih Bro Juma sudah mengakui bahwa Isa, saya coba ikuti pola pikirmu sama dengan Yesus, dan kamu mengakui dia adalah hakim. Tetapi penjelasan Bro Juma tidak sejalan dengan hadis-hadismu. Saya baca di dalam hadis Sahih Muslim ini, nomor 220 dikatakan begini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian. Apakah Nabi Muhammad pernah bersabda kepada orang Kristen dan Yahudi? Tidak. Tapi kepada kalian di sini sudah pasti orang Muslim, untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta menghapuskan jizyah. Harta akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Jadi jelas dikatakan dia hakim yang adil di sini. Baru Bro Juma, saya sudah baca ini semua hadis ini. Bro Juma mungkin belum baca ini. Jadi kamu baca ini dan kamu ajarkan. Terima kasih teman-teman, silakan dicek. Saya melihat ini dari ini ya, lihat. Koola.my.id. Hadis Sahih Muslim. Ada di sini semua hadis-hadisnya, silakan disimak dan dipahami, dibaca dengan penuh cinta. Apakah Anda percaya kepada hadis-hadis yang luar biasa ini, ataukah Anda percaya kepada Juma? Supaya Juma menggantikan hadis. Silakan. Apakah Juma sudah lebih pintar daripada periawat hadis Sahih Bukhari dengan Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad, dan lain-lainnya? Ini saya sudah buka ini, saya sudah baca. Saya sudah baca di semua ini. Bunyinya sama. Oke? Padahal di satu sisi di surat At-Tin, surat 95 ayat 8 dikatakan Allah adalah hakim. Sementara di hadis dikatakan Isa Al-Masih adalah hakim. Artinya Allah dengan Isa yang disamakan Juma dengan Yesus adalah setara dalam kehakiman. Terima kasih. Untuk Yohanes 13 ayat 13, Bro Kores, lihat ya. Itu memakai kata Kyrios. Kata Kyrios itu Tuhan. Kalau dilihat interlinearnya, lihat ini ya, nomor 462. Kita lihat di sini 462. Di sini apa? Pemilik, Tuhan, dan Tuhan. Ada Tuhan huruf besar. Artinya ini gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah dan kepada Yesus. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, itu artinya Yesus penguasa. Yesus penguasa di bumi, di sorga. Yesus penguasa yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Yesus penguasa yang membawa kita masuk sorga.
Baru tadi Bro Kores ada kalimatnya sangat bagus. Apa gunanya jika kuasa itu adalah hasil pemberian? Memang kuasa yang ada pada Yesus itu diberikan oleh Allah Bapa. Tetapi Bro Kores harus berpikir, ada enggak manusia di dunia ini yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kuasa seperti kepada Yesus? Apa kuasa yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada Yesus? Penguasa di bumi di sorga. Ada ribuan mungkin para nabi, atau mungkin kita bikinlah puluhan para nabi. Tidak ada yang memiliki kuasa seperti yang diberikan kepada Yesus. Tidak ada kuasa menjadi raja segala raja. Karena dikatakan di dalam Alkitab, Yesus itu raja segala raja. Dikatakan itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 15, baru di dalam Wahyu 17 ayat 4, dan juga di dalam Wahyu 19 ayat 6. Yesus adalah raja segala raja. Ada enggak? Semua. Bahkan menurut saya Bro Kores, kepada Nabi Muhammad pun tidak diberikan kuasa raja segala raja. Karena buktinya sampai hari ini, baginda Nabi Muhammad di Muslim, itu masih di dalam kuburan. Bahkan setahu saya ketika saya nonton TV, jam 6 ketika ada sholat itu, selalu dikatakan, berilah tempat yang utama di sisimu kepada baginda kami Muhammad. Masih kalian doakan dalam pemahaman saya. Tapi kalau itu iman kalian, silahkan saja. Jadi, hanya kepada Yesuslah Allah Bapa di sorga memberikan kuasa di bumi di sorga. Hanya kepada Yesuslah Bapa di sorga memberikan kuasa untuk mengampuni dosa, untuk mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan memberikan hidup yang kekal. Kenapa demikian? Karena benar-benarlah Yesus adalah inkarnasi firman Allah. Karena Yesus adalah benar-benar juru selamat manusia. Karena Yesus benar-benar adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Karena Yesus benar-benar adalah kebangkitan dan hidup. Karena Yesus benar-benar satu-satunya manusia yang sempurna, yang tak berdosa. Selain itu semua. Jadi kalau ada manusia atau nabi manapun yang kualitas hidupnya, kualitas perilakunya, kualitas ajarannya di bawah daripada Yesus Kristus, maka itu ditolak oleh orang Kristen. Sebab Yesus Kristus adalah Raja, Imam, Nabi, Mesias, Juru Selamat yang membawa kita menang atas dosa, atas maut, atas iblis untuk hidup yang kekal. Selamat datang di kebenaran Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bro Jack. Siap Bang, terima kasih. Oke, baik sekali lagi ya teman-teman, saya mengucap syukur untuk diskusi ini sebelumnya. Dan saya juga ingin menegaskan kembali ya, hanya memahami dalam kacamata Quran terhadap Yesus, itu tidak akan pernah bisa. Yang bisa menerjemahkan Yesus itu jelas adalah sumber-sumber primer yang ada bersama Yesus. Dalam hal ini baginda bukanlah sumber primer. Beliau kurang lebih berjarak 600 tahun setelah Yesus. Jadi untuk saya bisa mengenal Kanda Gurunda Suma ini, saya perlu waktu yang sama, berada di dalam lingkup yang sama. Itulah yang disebut sebagai sumber primer. Nah, tetapi ketika saya mengenal Bang Suma dari kacamata seorang yang 700 tahun setelah Bang Suma, ini sudah illogical. Jadi ketika saya berusaha mengenal Bang Suma dari sisi orang yang baru muncul di tempat lain, berbeda negara, ini tentu walaupun dia mengaku mendapat kesaksian dari Tuhan sekalipun, itu tentu tidak bisa kita approve begitu saja. Itu logika yang benar. Nah, bisa melihat Yesus, memotret Yesus tentu dari orang-orang di sekeliling Yesus. Dalam hal ini jelas Yesus melalui para murid-muridnya, mereka memberi kesaksian tentang Yesus bahwa siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Sekali lagi, secara keilahiannya maka dia adalah firman yang nantinya ya, ketika Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, tidak ada satu manusia pun yang diberikan kuasa seperti itu benar yang dikatakan oleh Erben, bahkan kuasa atas orang hidup dan mati, tidak ada satu orang manusia pun. Bahkan Tuhan tidak pernah membagi kuasanya, kecuali kepada siapa? Kecuali kepada firman-Nya sendiri. Jadi hanya kepada firman-Nya sendiri yang telah nusul menjadi manusia. Jadi Tuhan tidak berbagi kuasa yang melainkan kepada firman-Nya sendiri, yang adalah sifatnya yang melekat di dalam dirinya, yang ada di dalam dirinya. Itulah kenapa Yesus
selain dia berhasil dengan sukses membuktikan baik itu kuasanya, dia juga membuktikan dia benar-benar ada. Dalam perjanjian lama dia benar-benar ada. Jelas Papirus Ipower membuktikan bahwa kisah Musa itu juga ada dari sumber Mesir. Kemudian juga kebangkitan Yesus itu juga ada dari sumber-sumber Yudaisme sendiri, dari sumber Flavius Josephus. Kita juga melihat bagaimana keimanan kami adalah keimanan yang terbukti bukan hanya secara kuasa, tapi juga terbukti secara kesejarahan. Artinya apa? Keimanan kami adalah keimanan yang komplit, dan keimanan komplit itulah yang punya kuasa untuk menyelamatkan. Ingat, kita harus ingat di belakang, di ujung. Berjalanlah mulai dari ujung. Yesus sudah ada di ujung, mempersiapkan jalan untuk kita. Itulah kenapa tidak ada orang yang perlu mendoakan dia, oh Yesus semoga engkau diberikan keselamatan. Tidak. Tapi dia sudah ada di sana. Artinya apa teman-teman? Bahwa keselamatan dalam Yesus adalah keselamatan yang memiliki garansi. Hidup, lahir, mati, dan bahkan sampai ke dunia akhirat, Yesus memiliki kuasa untuk itu teman-teman. Jadi saat ini saya juga menyampaikan ya bagaimana kuasa itu memang adalah kuasa yang hanya ada kisah kita temukan di dalam Yesus. Nabi banyak, ya, Rasul ada banyak, Juru Selamat hanya satu teman-teman. Dan itu bisa dipastikan, itu bisa digaransi. Nah ini yang membedakan. Kenapa? Karena firman itu sendiri yang menjadi manusia, dialah yang turun. Firman yang menjadi manusia, dialah yang menyatakan Allah itu sesungguhnya, yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahat, yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan nista, melainkan dia yang ada adalah kudus. Itulah kenapa Yesus sanggup, dan dia sudah ada di surga, dia persiapkan tempat bagi kita. Dan kita tahu bahwa janjinya itu pasti. Janjinya itu bukan janji semoga. Tidak ada kata semoga. Bahkan kita tahu bahwa dalam Lukas 10 ayat 17, mereka yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, Yesus mengatakan, kamu, namamu tercatut di dalam kerajaan Allah. Berbahagialah kamu. Itu dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Jelas. Mereka mengatakan mereka nyebut Yesus Tuhan, tapi mereka punya jaminan keselamatan di surga. Terima kasih Bang Suma, Ustadz Wafi, dan teman-teman yang lain. Oke, Terima kasih. Sip, mantap. Siap. Silakan Bang Juma, Bang Kores. Burunda mau duluan mau terakhir? Saya dulu deh, mumpung jaringanku bagus. Cakep, tuh. Oke. Jadi teman-teman, tadi saudara Erben ya, saya sih sedih aja gitu, kasihan gitu ya, ketika kemudian dia mempertontonkan hadits Yesus itu adalah hakim yang adil. Ya alhamdulillah, kalau Nabi Isa itu sudah diakui sebagai hakim yang adil, artinya siap-siap aja dilempar ke neraka. Karena ketika Nabi Isa menghakimi, pokok dasar pijakan penghakimannya itu adalah berdasarkan terhadap apa yang menjadi materi yang dari Tuhannya. Itu dulu. Saudara Erben harus membedakan hakaman adalan dan juga biahkamil hakimin. Antara hakim yang adil dengan hakim yang paling adil, yang berkuasa mengadili. Nah, sedangkan para nabi itu juga adalah hakim, menghakimi, menentukan, menetapkan pengikutnya masing-masing. Yesus juga demikian. Dia punya hak kemudian untuk menghakimi orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya. Justru kalau berbicara mengenai hadis, berbicara mengenai Al-Quran tentang dirinya, tentang Yesus, tentang Nabi Isa, jelas sekali dia akan menghakimi orang-orang yang sudah dijelaskan kepada mereka bahwa dia itu adalah manusia, dia utusan Tuhan, dia adalah alat Tuhan untuk menyatakan kekuasaan Tuhan kepada Bani Israel, tetapi masih kekeh untuk mempertuhankan dia.
Sementara dia sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Semua dia sudah nyatakan, tapi tetap aja dituhankan. Orang inilah yang akan diadili. Yesus itu kuasa, tapi diberi kuasa. Dia bukan Tuhan. Hanya manusia yang diberi kuasa. Siapapun yang diberi kuasa pasti berkuasa, karena dia diberi kuasa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 27, dia menghakimi karena dia diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia, dia bukan Tuhan. Dia bukan esensi daripada Tuhan itu sendiri, cuman alat perantara Tuhan untuk Tuhan nyatakan kebesarannya kepada Bani Israel. Jadi itu tertolak kalau dikatakan Yesus itu adalah esensi daripada firman, itu inkarnasi firman, karena begini dan bagaimana. Oh, tidak seperti itu. Isa akan menghakimi, memutuskan perkara antara siapa yang kemudian kelak diusirnya dengan yang tidak. Lalu kemudian saudara Jack, Anda mengatakan bahwasanya keselamatan itu dari Yesus, dan Yesus itu bergaransi. Dan siapa yang mendapatkan kemudian garansi Yesus, dia akan diselamatkan. Bung, garansi Yesus itu sudah sangat jelas. Hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus itu sudah sangat nyata. Syarat-syarat untuk memperoleh hidup kekal itu sudah nyata. Bahkan Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Coba, tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Anda mendudukkan Yesus itu setara dengan Tuhan? Atas kehendak siapa? Jadi orang-orang yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, itulah yang akan diusir. Menghakimi orang-orang yang mendudukkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri, yang datang dalam rupa manusia. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya sudah ada jaminan Yesus, tidak ada jaminan Yesus kepada penyembah-penyembahnya, nggak ada. Jaminan Yesus itu berlaku kepada mereka yang mendudukkan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus itu sendiri adalah utusan Tuhan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia mulia, dia adalah firman yang tidak bercacat, dia tidak nista. Bung, di dalam kitab saudara, Yesus itu manusia terkutuk menurut konsep kesalahan ajarkan. Kalian selamat karena Yesus terkutuk. Sebagai orang terkutuk sudah pasti tempatnya di neraka. Sisi kemanusiaan Yesus yang 100% utuh manusia itu akan dilempar ke neraka. Itu akan dilempar ke Yesus ini sebagai manusia yang coba-coba untuk kemudian menghapuskan, membatalkan hukum Taurat, menyebabkan Yesus nantinya akan menjadi manusia yang paling terendah tempatnya di neraka. Itu berdasarkan pernyataan Yesus dalam Matius. Dia akan menempati kerjaan terendah. Ya, dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan. Nah, itu dia. Jadi Yesus itu akan kita lihat nanti kalau dia betul membatalkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat, kita katakan bahwa dia itu tanpa nista. Justru dia manusia yang paling terkutuk. Demikian. Masya Allah, Gurundaku sakti. Ya, aku lanjut ya sekarang, menambahkan dan menyempurnakan apa yang dikatakan Gurunda. Pertama soal hakim. Nah, kalau Erben sudah mengimani Nabi Isa adalah hakim, maka Erben mengimani bahwa Yesus itu hakimnya mentok di dunia. Sedangkan Allah itu hakim untuk hari pembalasan, di mana itu adalah kiamat sampai nanti kepada yaumul hisab dan yaumul mizan. Ada di surah Atin ayat 5 sampai 8. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, di sini bisa kita lihat Allah itu ahkamil hakimin, bukan hakaman adlan yang menjadi hakim di dunia. Thank you Ben, cakep banget. Lalu berikutnya yang menarik ini aku nggak tahu dari si Erben, nggak tahu dari Jack Citos ya. Perlu kalian pahami,
dalam keimanan orang-orang yang menuhankan Tuhannya itu bukan dari deklarasi Tuhannya sendiri, mereka itu terbiasa begini. Tuhannya nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba ada orang lain menjelaskan seperti itu gitu. Kemudian orang ini tidak menjelaskan apa-apa tentang itu, ada orang lainnya lagi yang menjelaskan seperti itu gitu loh. Contoh misalnya, tidak ada pernah Bapak yang namanya aslinya Yahweh ini menjelaskan Yesus itu adalah juru selamatnya. Nggak pernah ada tuh. Tiba-tiba dalam perjanjian baru, Yesus ini juru selamat. Kan lucu. Berikutnya. Tidak pernah ada Yesus itu ngomong dirinya itu firman yang menjadi daging, nggak pernah tuh. Tiba-tiba di Yohanes 1 itu Yesus dibilang firman. Yesus adalah kalimat Allah, itu datangnya dari Islam, bukan dari kekristenan. Jadi kita tahu sebenarnya kekristenan itu mengambil dari siapa gelarnya Yesus ini, dari Islam, karena kalimat Tuhu itu adanya di Islam, dan itu langsung dari Allah, bukan dari manusia. Lanjut. Terus yang perlu kita bahas juga ini adalah Toso Arben capek-capean mati-matian menjelaskan Kyrios. Gua tidak membantah Yesus itu Kyrios. Yang gua bantah adalah ketika Kyrios sama dengan Depostes, di mana Depostes itu adalah penguasa kepada hamba-hambanya, penguasa yang mempunyai otoritas kepada hamba-hambanya. Itu yang gua bantah. Lu cek dari perjanjian baru tuh, dari Matius sampai Wahyu, nggak pernah Yesus disebut Depostes. Gue udah tamat bahasa Yunaninya, Erben. Itu yang lu harus terima kenyataannya. Sedangkan Tuhan alam semesta yang gelarnya itu dalam tahun 1 itu Bapa, itu berkali-kali disebut Despotesa. Yesus nggak pernah. Jadi nggak usah dibahas lagi yang soal Kyrios. Kyrios semua manusia bisa. Filipus pun bisa jadi Kyrios atau Tuhan Filipus. Di Yohanes 10 nomor 12. Terus yang Quran Mesir. Perlu dipahami kawan-kawan Kristen, Quran edisi Mesir itu adalah Quran cetakan modern pertama. Bukan berarti Quran revisian sebagaimana NIV dan KJV. Kalian itu kalau baca data jangan disimpulkan, baca aja yang tertulis. Karena tulisan dari Muslim itulah kesimpulannya. Kalian gak usah menyimpulkan lagi. Udah jelas-jelas, lu mau baca di Muhammadiyah, mau baca di NU, mau baca di tafsir.com, semua menyatakan Al-Quran edisi Kairo itu adalah Al-Quran cetakan pertama oleh kaum muslimin. Karena ini untuk muslim sekarang ya, untuk muslim. Kalian perlu tahu, ternyata cetakan-cetakan Al-Quran sebelum edisi Kairo itu yang mencetak orang-orang kafir untuk bahan Islamologi. Sakti nggak tuh orang kafir tuh? Coba. Kita aja nggak pernah nyetak biblos atas kemauan kita sendiri. Ini orang kafir nyetak-nyetakin Al-Quran. Itulah kenapa edisi Kairo ada. Cetakan Al-Quran dari muslim sendiri. Selamat datang di kebenaran. Jangan ditutupi lagi mengenai edisi Kairo ini. Gitu. Nanti gua akan bahas lebih panjang lagi soal edisi Kairo kalau ada kesempatan ya. Lalu berikutnya, oke lah, inilah kesimpulannya dari dialog kita. Tolong jangan paksakan Islam untuk mengimani kisah-kisah abad keempat yang menceritakan kisah orang abad pertama. Gak mungkin gua mengimani Gurunda Zuma itu ada di 2021 dari cerita orang di 2700. Sedangkan kami bisa begitu karena Tuhan langsung yang mengklarifikasi dan mengkoreksi mengenai kisah sebenarnya yang terjadi. Thank you. Oke, tapi kok Kores baru tanggapi di akhir ya? Aku tunggu tadi kau tanggapi itu. Aduh, kau selamat Bro Kores. Kalau kau tanggapi tadi itu, disitulah kau kubungkus. Karena apa yang kau ucapkan tadi itu nggak sesuai dengan data. Iya, kau pinter kau ya. Udah beres, kau tanggapi terakhir ya. Kalau kau tanggapi tadi kau kubungkus kau bro, betul. Kau persiapkan datanya. Ya, udah maaf ya Ustadz, tadi saya terputus. Nanti tadi. ada lagi, Sorry nanti ada lagi. Saya minta Sayang maaf. tadi kau tanggapi terakhir di penutup. Kalau enggak, aduh, habis betul. Kau cerdik kau akui kau cerdik licik. Oke. Ketawa lah. Oke. Nanti lagi ya Ben ya. Ustadz Zuma, Bro Kores, saya izin turun ya. Ya, siap. Saya izin turun. Sebenarnya ini kan waktu keluarga nih. Jack, Aku izin turun. sama-sama. Nanti malam. Nanti malam kita sambung lagi ya, Bro ya. Insyaallah. Oke. Ke siapa Oke, bronya oke. nih?
Guys, everybody. Berben, aku Yo, tuh ya. Jack Citos, thank you. Mari teman-teman di bawah. Salam kenal. Maaf ya kalau ada kata-kata gue nyerang. Maaf, maaf. Thank you everybody. Kores kau selamat hari ini. Iya. Kau selamat. Apa Erben? Kenapa? Kalau masalah itu bro, itu bukan kelasnya Juma kalau sampai ke situ, karena si Juma ini malas bacanya ini. Iya. Iya, Kalau iya. udah Cuma kan udah beres. kanonisasi, Nanti aja edisi itu bukan keduanya kelasnya kalau Juma. ketemu lagi ya. Yakin aku. Kalau Juma itu bukan kelasnya bahas itu, bro. Kelasnya Juma kan bicara hujat aja. Oke, ya saya pamit ya. Thank you. Iya, iya, sama-sama, Ben. Selamat datang di Oke, teman-teman yang ada di bawah ya, di typing, dan juga teman-teman yang ada di YouTube yang berafiliasi dengan Komal Dinda Naja Media, terima kasih atas perhatian antum semua. Terima kasih dan mohon maaf ketika ada materi kami yang kami sajikan itu tidak berkesesuaian dengan apa yang antum semua pahami. Yang pasti kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Makasih banyak ya, Dinda Naja. Siap bang. Juga oke. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, bantuin Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Juma, bantuin.